juga kalau terlalu jernih juga nggak bagus teman-teman. Nanti terlalu banyak yang kena tipu karena filter. Aslinya song kan gitu maksudnya, tujuannya itu. Ya, di tap-tap layarnya supaya teman-teman nonisnya ke sini supaya mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang mungkin ya mereka tahu jawabannya, kan gitu. Mereka harus memberikan penjelasan kepada kita tentang materi-materi yang kita sajikan ini, yaitu siapa yang mereka panggil dengan panggilan Allah, kan gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setel Iya, dulu kan YouTube tak sudah? Setel dulu, nanti saya ngomong sebentar. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang-kurangi dulu teman muslim di bawah naik. Kita butuh teman-teman Kristen untuk edukasi. Ini topik sangat menarik agar dia bisa membedakan siapa Tuhan mereka, siapa Tuhannya umat Islam. Bagaimana mereka mempergunakan kata Allah itu di dalam terjemahan. Kita edukasi dia. Bukan tujuannya supaya dia mualaf, enggak. Supaya mereka itu ngerti, oh Kristen seperti ini loh. Ternyata teosnya dia, bukan Allah gitu loh. Ya. Saya juga nanti akan turun kok setelah ada OT naik. Nah, saya dibawa sambil ngopi gitu. Iya, betul Bang Andi. Kira-kira. Iya, cocok itu. Benar itu. Ya, teman. Sudah ini kah? Udah connect ke YouTube belum? Sudah, tinggal ganti judulnya. Aku pula dibilangin di bawah Mbak ECI gitu. Emang gue pernah ngecewain bini lu? Kan gak pernah juga kan? Gue gak pernah ngecewain adik lu yang perempuan kan? Gak pernah gitu. Kenal juga kagak bro. Jangan sakit hati lah. Naik sini diskusi baik-baik. Betul. Jangan ada Betul. kebencian. Benar. Itu yang bener. Kalau perlu kita ketemu ngopi bareng. Nggak ada duit kita bayarin kok. Oke, benar Bang Andi. Gitu. Udah ready Banyumas, saya turun. Udah kan dah? Oke, saya dibawa ya. Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bang Juma. Halo juga. Ya, saya cuma bilang lawanlah di situ. Jangan takut. Biar lebih jelas gitu loh, sama penggemarmu, sama penggemar Edis gitu loh. Saya takut ketularan bodohnya Bang. Enggak, kalau merasa kamu lebih pintar, lawan aja, buktikan. Lah, Itu aja yang saya bilang. kamu Saya lihat ada. YouTube saya. Kamu lihat YouTube saya. Enggak perlu kita bicarakan yang sudah-sudah. Oh, enggak bisa segala dong. macam. Enggak bisa Lawan dong. dulu. Enggak bisa dong. Ngapain kau yang ngatur saya? Lawan dia sekarang. Iya, biar suruh jelas. kembali ke Indonesia, suruh kembali ke Jadi Indonesia. kalau kamu benar, Suruh udah, kembali kamu benar ke gitu loh. Indonesia, suruh kembali ke Indonesia supaya dia berbicara sesuai dengan kaidah ilmu Islam. Kalau dia di luar negeri begitu seperti itu, dia perilakunya kayak Paulus. Kalau Ngomong dia ke seenak Indonesia, perutnya tanpa ilmu. siapapun gitu. udah bisa prediksi apa yang terjadi. Ya, berarti dia takut. Sekarang siapa yang takut? Berarti dia yang takut. Biar lebih begitu. pastinya kamu lawan Edis itu. Jadi ketahuan Lah. siapa yang bodoh. Yang bodoh itu yang nyembah Kristus, itu udah pasti. Sudah pasti tuh, orang bodoh itu yang nyembah Nik Kristus. saya jangan dimatiin. kalau Dewa bicara. Athena. Inilah caramu melawan. Dewa orang Edis pun begitu. Yunani. Siapa yang menyembah dewa Yunani itu orang bodoh.
Gitu kawan. Sama Indra Edis Dewa pun Yunani itu. takut melalui online aja takut. Saya Ngapain? tidak pernah takut sama siapapun. Oke, gak pernah saya takut sama siapapun. Yang membubuki Edis sepanjang Zoom, sepanjang grup WA itu saya orangnya. Bahkan sepanjang zaman Facebook. Kau bisa nonton di YouTube saya. Bagaimana Edis babak Enggak, belur. untuk terakhir kalinya Setiap saya kamu ketemu, lawan dulu dia. terakhir kali di TikTok saya bertemu dengan dia. Dia bubuk, hancur lebur, gak bisa hadapi saya. Dia kemampuannya apa? Cuman Memang melintir-melintir dia terjemah. takut kamu Dia benar. Kenapa, melintir-melintir terjemah saja. kenapa kamu blokir Kamu yang dia? dibodohi. Kapan saya blokir dia? Yang jago blokir itu dia. Saya nggak pernah blokir dia, siapa-siapa. dia mana nggak bisa. Suruh ke sini, suruh ke sini. Kan sudah pernah naik ke sini dia, udah pernah naik ke sini, tapi mencret. Terakhir saya ketemu di TikTok bahas apa? Bahas Al-Quran dan Bible, kitab Lukas yang kutanya waktu itu. Tapi dia nggak bisa. Dia akui bahwa Lukas itu bukan murid Yesus dan tidak mendapatkan legitimasi dari Yesus. Sudah, apalagi? Dia di Indonesia babak belur. Waktu di Indonesia dia babak belur. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ dia ingin membahas Islam lebih jauh, ilmunya tidak ada. Dia mengatakan dia belajar Islam Al-Quran 13 tahun. Disuruh baca nggak bisa. Nah, dia belum bisa menggunakan jurus Paulus ketika di Indonesia. Ketika sampai di luar negeri, jurus Paulusnya keluar. Gitu. Oke. Halo, selamat malam, Saudara Abui. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ya, dari sekte mana, Bang? Dari Kristen. Iya. Ini ada tema, saudaraku. Kalian Kristen itu menyebut kata Allah di dalam agama kalian. Pertanyaan saya, siapa yang kalian sebut? Sebenarnya begini Bang, sebenarnya itu salah terjemahan kalau menurut saya ya. Oke, bagus. Saya suka kalau sudah ada Anda yang jujur. Ternyata kata Allah itu artinya Elohim begitu, Elohim. Harusnya Elohim kan ya? Tuhan. Atau Tuhan begitu. Bukan tapi, nama, bukan nama. Iya, tapi setahu saya yang menggunakan Elohim itu orang Yahudi. Kenapa pula Ya, Kristen menggunakan Elohim? Dari sana. Ya, Elohim maksudku, itu kan, kalau dalam bahasa Indonesia kan sama dengan Tuhan kan, sama. Itu kan menurut bahasa, kaidah bahasa. Iya, maksud saya gini, Bang. Itu sudah betul. Tapi yang saya permasalahkan di sini, apa pula hubungannya Elohim dengan kalian? Elohim itu kan sembahannya orang Yahudi kan gitu, Bang. Elohim itu kan bahasa Ibrani, artinya Tuhan. Iya. Karena kita Indonesia bicara tentang Tuhan. Kan? Iya, tapi kan di Indonesia orang Ibrani ini, sendiri memiliki banyak Elohim kan. iya, tapi Bang di Indonesia, Jadi jangan persoalkan soal nama Elohim. Karena nggak bisa dong, nggak bisa. Nggak bisa. Jangan pakai jurus Paulus, Bang, nggak bagus. Bukan, Bu. Kan nggak bagus pakai jurus Paulus, itu nggak bagus. Jadi gini, kami kan bertanya tuh, ini orang Kristen kenapa selalu menyebut sebutan Allah? Siapa yang kalian maksud Allah di sini? Tuhannya Yahudi kah? Di mana di dalilnya, di kitabnya Yahudi disebut Allah Tuhannya di mana? Kalau Tuhannya Islam itu bukan dikenal juga oleh orang Yahudi begitu. Enggak. Tuhannya umat Islam itu Allah. Ya kan ya? Dikenal oleh orang Yahudi atau tidak? Kalau mereka mensifati sifat yang ada pada hakikat Allah, berarti mereka mengenal. Karena di dalam kitab mereka disebutkan di Yesaya 5 nomor 16, Elohim yang mereka sembah itu maha suci lagi maha tinggi. Nah, kami pun mengenalnya, subhanahu wa ta'ala, maha suci maha tinggi, kan gitu. Berarti nama Tuhan kalian itu Allah atau Yahweh? Allah. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahan. Kami tidak menyebut Tuhan kami dengan Yahweh.
Kami tidak menyebut Tuhan kami dengan Elohim. Bahwa tidak boleh ada nama Kami lain. Namanya enggak ada urusan dengan itu. Jangan Silakan, ada nama silakan Bung, Yahweh lain. Bang, silakan dengan iman mereka. Kami dengan iman kami. Bukan, Nah, ini sekarang bukan dengan sekarang iman yang mereka. bermasalah, Ini adalah perkataan sekarang yang dari bermasalah itu di Ini kamu. bukan perkataan orang Yahudi. tapi Saudaraku, perkataan- ini masalahnya di kamu. Bukan di kami Islam, juga bukan di Yahudi masalahnya. Masalahnya itu di kamu. Kristen, siapa yang kau sebut dengan sebutan Allah itu? Coba buka kameramu dulu, Bung. Buka kamera. mute dulu. Jangan mute dulu. Buka kamera Saya- boleh? Saya mau bilang begini. Buka kamera boleh? Buka kamera boleh? Ini gila habis ini lampu. Oh ya udah, moderator diturunkan kalau dia tidak buka kamera. Ngapain kita bantah-bantahan orang yang ngotot? Diskusi baik-baik, Enggak. Kalau kau buka kamera, kau punya hak untuk bantah-bantahan, bahkan salto di situ pun juga kau bisa. Tapi kalau hanya modal congor, tak ada ilmu, ngapain kau di sini? Ini anehnya kan ya? Anda mempermasalahkan antara Allah dengan Yahweh, Allah dengan Yod-Heh-Vav-Veh. Anda permasalahkan itu. Kami umat Islam tidak menyebut Tuhan kami dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Veh. Kami umat Islam tidak menyebut Tuhan kami dengan Yahweh. Kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Apa pula kau klaim? Kalau dia menyebut misalnya Yahweh, kami menyebutnya Allah, ya itu masing-masing kami. Kenapa harus kau permasalahkan? Yang jadi permasalahan itu di kamu. Siapa yang kau sebut Allah ini? Siapa Allah itu? Siapa? Itu yang kau harus jawab. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah disebut Allah. Tidak pernah. Lalu yang kau sebut Allah itu siapa? Itu yang harus kau jawab. Ini saudara-saudara, tolong Saya sudah sampaikan Bang Juma. Hanya suruh ke kamu sini. yang blokir. itu lagi kau bawa di sini. Aduh, jadi Iya, calonnya saya Edis. cuma nyampaikan itu aja. Kamu naik, nanti dia akan terima kamu. Buka kamu suruh blokirnya. dia ke sini. Suruh dia ke Kamu sini. Kamu blokir dia nggak bisa naik. Nenekmu kiper, mana ada saya blokir dia. Udahlah teman, udahlah. Kalau dia itu orang benar, ngapain dia kabur dari Indonesia? Nih lihat, nggak ada larinya. Ya, kalian laporkan di kantor polisi. Saya menghargai aparat kita. Saya datang. Oke, saya tidak kabur. Karena saya berbicara kebenaran. Apa yang saya sampaikan ada datanya. Gitu. Agamamu diajarkan untuk memurtadkan orang lain supaya menjadi pengikut Kristus. Agamaku diajarkan untuk menyeru kepada manusia untuk menuju kepada jalan keselamatan. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dari sekte mana, Bang? Saya Protestan. Iya, silakan buka kamera. Saudara, santai aja kita di sini. Saya sudah kirim permintaannya, buka kameranya silakan. Harus buka kamera ya. Iya, biar misalnya kita rada-rada mau menghujat, dengan buka kamera itu akan lisan ini akan tertahan. Enggak apa namanya, kalau keluarga saya sih banyak yang Islam, jadi saya nggak enak kalau buka kamera. Lah kan Anda menyampaikan kebenaran, Bang. Kan kebenaran yang Anda bawa. Katanya sih. Meski kebenaran sih, tapi nggak enak sama keluarga-keluarga yang masih Islam. Kenapa nggak enak? Kami umat Islam tidak pernah kemudian merasa dijatuhkan, direndahkan ketika saudara berbicara tentang Islam gitu. Selama kaidahnya benar. Justru karena kerukunan kami sangat baik, makanya nggak berani saya. Oh iya. Ya udah Bang. Anda di pojokan aja di bawah kalau gitu. Oke. Nanti dilihat sama keluarganya nanti yang Islam.
Nanti Anda dilihat sama keluarganya yang Islam, gaji Anda tidak di... Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya ingin bertanya saja. Tidak usah takut. Kami ingin tahu siapa yang kalian sebut Allah itu siapa. Cuman itunya. Cuman itu yang ingin kami tahu. Siapa yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini, gitu loh. Ayo silakan teman-teman naik. Yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Kami ingin belajar gitu loh. Silakan buka kameranya, Bang. Biar diskusi kita. Waduh, Selamat malam Bang Zuma. kameranya belum bisa buka ya? Oh iya Bang, oh iya harus buka ya soalnya aku baru masuk Bang. Iya, dari sekte mana, Mbak? Saya dari Katolik. Katolik. Itu lambang salib ya? Iya Bang. Waduh. Banyak salib-salibnya. Iya. Lambang kutub berarti. Ini ada pertanyaan, Mbak. Enggak lah Bang. Siapa bilang lambang kutub? Enggak lah. Jadi lambang apa itu? Iya. Salib itu lambang apa? Ini Lambang lambang apa? untuk kekristenan. Iya, oke. Ini yang saudari Oh, iya, Kristen yang disebut Allah itu siapa? Ya Yesus lah Bang. Siapa lagi? Oh, Kan Allah sama apa? Allah sama Yesus kan satu. oh gitu. Dia Iya. pasti kayak begitu. Iya. Nah, sekarang di mana di ajaran Yesus? Dia kan orang Yahudi tuh, menggunakan bahasa Aram. Di mana di kitab Anda Yesus itu menyebut dirinya Allah? Ya kata pendetaku gitu Bang. Oh, kata pendeta. Iya. Oh, pendeta yang berkata begitu ya, tanpa dalil ya. Ya. Tidak ada dalilnya, tapi cuman ngomong-ngomong aja gitu kan ya. Benar nggak? Tapi kan itu yang dibilang sama pendeta Bang, setiap ibadah mingguan, Iya. apalagi ceramah-ceramah itu memang Allah Bapa sama Yesus itu adalah satu. Tapi tidak ada dalilnya. Yang Ya, ada baca itu, nggak tahu. yang ada itu Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Theos. Dari mana Bang tahu? Dari kitab Anda, Filipi 2 nomor 6. Nggak tahu juga Itu sih. Tapi Gimana? nggak tahu juga sih soalnya kan cuma menghadiri ibadah mingguan terus ya disampaikan sama pendetanya nggak begitu. Ya, masalahnya tidak ada data Yesus itu pernah dipanggil Allah. Tuhannya Yahudi tidak pernah tertulis di dalam Bible, tertulis dipanggil Allah juga nggak pernah. Kenapa di Indonesia kalian menyebut Allah? Itu satu. Nah, siapa yang kalian bungkus dengan sebutan Allah ini? Kristus kan? Sedangkan Paulus ketika berada di Athena, yang Paulus perkenalkan itu adalah dewa agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, yang disembah oleh orang-orang Athena. Paulus datang mengajarkan kepada orang Athena bahwa agnostos theos yang tidak kalian kenal itu, aku datang memberitakannya kepada kalian tentang yang kalian sembah tersebut. Ternyata yang disembah oleh orang-orang Yunani Athena itu adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ini adalah dewa.
Begitu Mbak. Kenapa bisa dewa bang? Soalnya kan kalau di gereja kami nih setiap minggu itu nggak pernah disebut-sebut dewa, yang ada Iya. tuh cuman Allah Bapa sama ya. Iya. Itu kemungkinan untuk menipu jemaat kali ya. Karena dalam original teks kitab saudara itu kan bukan bahasa Arab. Sedangkan Allah itu bahasa Arab. Asli kitab saudara itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu adanya cuman Theos. Theos Father. Itu yang turun ke bumi kemudian menjadi anak. Lalu menjadi pneuma Theos. Menjadi rohnya Theos. Aduh pusing aku bang. Kenapa? Aku ada Theos ya. Tapi kan nggak pernah Nah, disebut ini, kalau ada Theos. ini Kristen lebih akrab menyebut nama Tuhannya umat Islam daripada dewa mereka, si Theos ini. Jadi teman-teman, saudari kita ini belum ada fasilitas untuk buka kamera. Nah, tidak ada juga permintaan. Kalau dia turun, saya jadi monolog nanti. Gitu ya teman-teman. Jadi saudari, yang kalian sembah itu, yang kalian sebut Theos itu apa? Yesus Kristus itu adalah dewa yang pernah diperkenalkan Paulus kepada orang-orang Athena. Gitu. Kamu nggak bohong kan? Enggak. Masa mungkin aku bohong? Dalilnya Kisah Para Rasul 17, baca dari nomor 22 sampai 23. Kebetulan aku juga ngefans sama abang sih dari kemarin, makanya aku tuh penasaran aja. Jadi Ya, makasih. aku pengen tahu aja sih. Iya, makasih. Enggak dah. Masa saya bohong? Ini aja yang Anda jadikan foto profil ini membuat merinding loh saya. Ini lambang kutub loh. Sebenarnya harus ada Yesus dan Yesus yang ada situ sebenarnya. Enggak. Ini simbol kutuk, ini lambang kutuk yang Anda gunakan ini. Enggak lah bang, mana ada. Baca, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib, cross. Terkutuk, ini lambang kutuk. Itu pengertiannya bang. Kenapa? Ini lambang kutuk, ini cross, tempatnya orang yang dikutuk. Enggak gitu lah bang. Nah, sekarang kalau Anda melihat orang-orang yang mati dikutuk itu disimpan di kuburan kan? Iya kan? Yes. Nah, mau ndak saudari ini mengambil gambar kuburan, minikatur kuburan digantung di leher, mau nggak? Enggak lah bang. Nah, nggak mau. Kemudian tempat orang jahat itu adalah penjara di sel. Mau ndak dibuatkan karikatur penjara atau sel gantung di leher? Mau? Abang mau naikin yang agak ini dah, yang naikin yang lain dulu. Yang bingung. Baca juga Ulangan 21 nomor 22 23, ternyata salib itu lambang kutuk, tempat orang yang dikutuk. Jadi Aku kalau sih Anda udah- menggunakan salib berarti Anda menggunakan tempat orang yang dikutuk. Aku sih sudah baca kalau yang itu bang, cuman kalau di pendetanya nggak, itu pengertiannya beda bang. Enggak dong. Kamu yang mengartikannya beda. Malam juga. Kita sapa dulu teman kita yang lain. Halo. Jadi bantuin Jen. Ya. Saudara Jerry. Emilis, ya. Emilis ini Katolik ya? Iya sayang. Ya, kamu lebih baik naik ke Komal Joseph atau ke Komal orang-orang Katolik seperti RK. Kalau Joseph kamu si- fans sama, si Billy. ya, Si Billy. kamu salah kak, kamu salah tempat. Orang mau belajar. Kamu belajar sama penipu, Emilus. Kamu salah tempat. Kamu lebih baik turun. Kok saya jadi penipu? Kalau kamu Katolik, kalau kamu nggak ngerti apa-apa, Emilus, kamu cari rum-rum Katolik yang Berarti mengajar. saudara Jerry ini lebih pintar gitu.
Kak, ini Rom penipu, Emilus. Penipu. Coba Mbak Jenny, aku dengar aja, aku jadi pendengar. Coba kita diskusi, Mbak Jenny, yuk. ini diskusi juga sama Bang Zuma. Atau kamu nyamar ya? Kamu ngaku Katolik. Buka kamu kamera, pura-pura buka fans kamera, dia. coba. Tuhan Yesus kenapa bilang ini? Aku kaget. Emilus, aku kaget kamu bilang fans sama penipu ini yang menghujat Yesus. Kok menghujat Yesus? Yang menghujat Yesus itu kalian. Dia bilang Yang Yesus menghina bukan Yesus itu Tuhan. kalian. Yang menghujat Emilus, Yesus itu kamu kalian. lebih baik Yang mati keluarganya digantung Eka. di salib itu kalian katakan Yesus, padahal yang mati digantung itu Rumnya bukan Yesus. Joseph atau Agatha atau banyak orang-orang Katolik yang mengajar dengan baik. Kamu salah tempat, lebih baik turun sekarang kamu Emilus. Orang mau belajar. Kalau dia Ya ke udah, Bang, gereja enggak? aku turun dulu ya. Aku Turun turun. Kak, turun. Ini penghujat, ini penipu ya. Kamu salah tempat Kak. Mungkin saya udah. kamu nggak bisa menerangkan. Sekarang kamu Kalau gimana? orang Kamu Kristen bisa tidak menerangkan ini enggak? menerangkan, Bisa menerangkan lebih ini baik enggak? tidak usah naik. Kau bisa menjelaskan ini enggak? penghujat. Siapa yang Kristen sebut dengan sebutan Allah itu siapa? Ya, itu yang penting bukan Allah abad ke-7. Iya, sekarang saya bukan gitu yang saya tanya. Siapa yang kau sosoknya sebut dengan beda. sebutan Allah itu siapa? Intinya bukan Allah abad 7. Kamu yang ternyata penipu. Terima kasih. Ternyata kamu yang penipu. penghujat, Ternyata yang penipu pelintir itu Alkitab. Anda. Kirain Anda bukan penipu, ternyata Anda sendiri yang meludah ke atas, jatuhnya ke Ya. muka sendiri. Kan begitu. Nah, sekarang saya bertanya, siapa yang Anda sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Bukan Allah abad 7. Saya tidak tanya Tuhanku, Tuhan lu. Lol. Malu kau kan? Bukan Allah yang datang di abad ke-7 menyatakan diri kepada Nabi Muhammad. Tetapi siapa dong? Theos yang datang kepada Paulus. Iya kah? Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Padahal pertanyaannya sederhana. Siapa yang kalian sebut dengan panggilan Allah? Jelaskan kepada kami, kan gitu. Tapi kami ingin tahu. Kalau kalian menyebut Allah itu Tuhannya Yahudi, di mana dalilnya orang Yahudi menyebut Tuhan mereka Hasim ini dengan panggilan Allah itu, di mana dalilnya? Kalian kehilangan arah. Mau mengarahkan kemana gitu loh. Kehilangan arah kalian ini. Halo, selamat malam. Halo, noise hujan bang, hujan. Di tempat saya hujan. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana? Saya lihat di live ya Bang ya. Kayak percuma Bang, kayak misalnya kita tuh menerangkan kalau mereka tuh nggak membuka hati mereka dan pikiran mereka Bang. Iya, iya karena mereka oten. Jadi kita tujuannya ke edukasi anak bangsa. Paulus datang ke Athena memperkenalkan Kristus. Dan Kristus ini konon ceritanya adalah yang diberitakan dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang yang ada di Athena. Gitu. Nah, kemana pula arahnya kok kalian menyebutnya dengan sebutan Allah? Gitu, saudara ya. Oke, silakan. Kita Kristen yang menyembunyikan sesuatu di balik kata Allah. Silakan naik. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam juga dari Katolik Protestan. Protestan Bang. Protestan. Bisa buka kamera saudaraku. Sebentar, aku pindah dulu ke tempat yang sepi ya. Iya.
Rame. Kedengaran bang, kedengaran. Sorry teman-teman di YouTube, gangguan jaringan. WiFi saya masih menggunakan minyak goreng. Iya, yang di YouTube mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Soalnya hujan deras di sini. Iya, berisik. Halo. Halo bang. Halo juga saudara. Dari Protestan ya? Iya Protestan bang. Ini bang, pertanyaan di tema kita ini. Kami Islam ini penasaran, siapa yang Kristen sebut dengan sebutan Allah ini siapa? Oh gini dia bang, kalau orang Siap. Kristen waktu berdoa, dia kan menyebut Allah. Yang muncul itu wajah Yesus bang. Oh, yang bule Jadi- atau yang mana? Afrika atau yang Cina atau Yesus versi Jepang atau yang mana yang muncul? Yang terbayang itu tidak mata biru dia bang, gitu. Coklat, Hah? coklat atau gimana? Matanya ya nggak nampak, kayak mana mata orang biasa lah. Lalu kenapa bisa dikatakan itu Yesus? Iya kan digambar-gambar kan ada bang. Oh, jadi waktu zaman Yesus abad pertama sudah ada kamera. Enggak, Jadi, bukan maksudnya di zaman Yesus udah ada kamera bang. Orang kan sering pamannya mengalami mimpi, terus ada yang mengalami penglihatan. Itu wajahnya sama semua bang. oh begitu. Ya. Jadi kalian nggak bisa ditolak itu yang wajah-wajah yang terpajang di gambar-gambar itu nggak bisa ditolak karena tapi banyak mimpi pun kali modelnya rupanya beda-beda. umumnya orang itu bang nggak ada yang negro bang apanya bang. Kalau dia lagi bermimpi atau mengalami penglihatan tidak ada yang negro, tidak ada Ya yang gambar mungkin Cina. yang Anda cerita ini orang Kristen Indonesia, tapi kalau Kristen Afrika, Nah, iya orang Afrika pun kalau dia mengalami mimpi bang, pasti Yang datang bukan yang bule. model Afrika. Yang datang Tapi- pasti yang kayak bule itu. oh iya. Iya. Masya Allah. Jadi sudah ketahuan bahwa yang kalian sebut Allah itu adalah Yesus ya. Iya, kalau umpamanya pun orang Kristen manggil Bapak, yang muncul itu juga bang. Yesus juga. Iya, Oh, Mama berarti ketika Paulus mengajar di Yunani Athena, ketika orang-orang Yunani memanggil Theos, iya. berarti Yesus ini dewa-dewa mereka. dan yang kan Roh Kudus bimbinglah saya. Yang muncul ya Yesus juga. Oh gitu. Iya. Jadi ketika orang-orang Yunani Romawi memanggil kemudian dewa mereka, dewa Theos atau Theos, yang muncul Yesus. Ya kalau orang itu masih agamanya agama Yunani pasti enggak lah bang. Tapi Paulus mengatakan bahwa dewa yang mereka sembah itu adalah Yesus. Mana sama dewa Yunani? Nah, itu dia juga aku permasalahkan. Aku juga Nggak sama, permasalahkan Bang. itu. Saya pun keberatan itu. Saya juga keberatan, Bang. Cuma ada kisahnya doang. Si Paulus pergi ke suatu daerah, di situ ada ditulis persembahan untuk dewa-dewa yang tidak kami kenal katanya kan. Nah, terus Paulus datang mengajarkan, memberitakan dewa yang tidak mereka kenal itu. Betul? Iya. Nah, dewa Iya. yang mereka tidak kenal itu namanya siapa menurut Paulus? Yesus. Nah, berarti selama ini
orang-orang Yunani menyembah Theos, itu sebenarnya Yesus yang mereka sembah, tapi mereka belum kenal, betul? Enggak juga, Bang. Iya, kok berubah lagi, Bang? Karena gini, Kok berubah lagi? dewa mampu memberikan teladan, Bang. Lah, justru karena makanya orang-orang Yunani kepada dewa mereka, tapi mereka menyembahnya, Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu bernama Yesus. Makanya mereka mengikuti teladan Yesus. Iya, si Paulus memperkenalkan Yesus Sebagai Cuma- dewa yang... Iya, dewa yang tidak mereka kenal kan. Tapi masalahnya kan mereka ada dewa tradisional dulu yang mereka imani dari awal dulu. Itu tidak memiliki karakter seperti Yesus. Iya, memang. Kalaupun Karena- orang itu memanggil dewanya, ya bukan wajah Yesus yang muncul. Kecuali karena dia sudah menjadi Kristen, baru karena Yesus- dewa-dewa mereka itu hanya dewa-dewa mitologi, tidak nyata. Iya. Tidak nyata. Itu hanya dunia hayal, ilusi. Nah, begitu Yesus, ternyata Yesus nyata. Maka selama ini menurut Paulus, yang mereka sembah adalah agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Begitu Paulus datang memperkenalkan dewa yang tak dikenal itu dalam nama Yesus, betul? Iya, betul. Berarti selama ini sebelum datang Paulus mereka telah menyembah Yesus. Oh, enggak lah, Bang. Lah, kenapa bisa? Mereka belum kenal Yesus, kayak mana mereka mau menyembah Yesus? Iya, makanya disebut sebagai agnostos theos, dewa yang belum dikenal, dewa yang tidak dikenal. Oh iya, itu salah satunya itu. Berarti mereka selama ini sebelum datang Paulus, bahkan sebelum Yesus turun ke dunia, sebenarnya mereka ini telah menyembah Yesus. Tapi belum mereka kenal. Iya, mereka belum kenal. Makanya ada persembahannya kan? Betul sekali. Berarti benarlah bahwa Kristen ini sembahannya sama dengan orang-orang Yunani dan Romawi kuno, betul? Sama sembahannya. Iya dong. Salah satu, bukan sama. Salah satu dewa yang mereka sembah adalah sama dengan sembahannya Kristen. Iya. Walaupun mereka nggak tahu kan gitu kan? Iya. Berarti Yesus ini memang adalah termasuk dewa-dewa Yunani. Secara tidak langsung gitu, Bang. Ya. Iya. Masalah generasi. Mantap ini. Kalau secara langsung kan berarti mereka udah ngerti kan gitu. Iya. Berarti yang mereka persembahkan di kuil-kuil mereka itu persembahan untuk Yesus kan? Iya, salah satu ada di persembahan untuk Yesus gitu lah. Pintar. Berarti sang orang-orang Yunani yang menyembah Theos, dewa-dewa, itu sudah menyembah kepada Yesus. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, Walaupun tidak secara langsung dikenal. gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang Yunani kuno, Romawi kuno itu menyembah kepada Orang Yunani kuno. ya? Ya kalau ada di situ untuk dewa-dewa yang tidak mereka kenal, ya salah satunya itu juga termasuk. Berarti dewa yang tidak dikenal itu adalah Tuhannya Abraham juga. Iya, termasuk lah. Nah, terus kenapa kemudian Tuhan kenal itu di dalam Ulangan 13? Mengutuk. Iya, mengutuk orang-orang yang menyembah kepada dewa agnostos theos itu. Berarti tidak sama, Bang. Tapi Anda sudah terlanjur mengakui sama, sementara Tuhannya Yahudi mengatakan tidak sama. Salah satu yang disembah mereka kan ada yang dewa yang tidak mereka kenal. Dewa yang mereka Berarti tidak dewa kenal yang itu. tidak mereka kenal itu kan bukan satu, Bang, banyak. Dewa yang tidak mereka kenal itu namanya agnostos theos.
Banyak, ada Bang. iya, ada 12, ada 12, Macam ada 12 teos. Dewa Brahma mereka nggak kenal. Berarti salah satu dia juga termaksud. Berarti Brahma ini adalah Tuhannya Yahudi. Enggak, maksudnya orang apa tadi? Orang Yunani apa Yunani tadi Tia? Iya, Nah, orang Athena. iya, termasuk juga Dewa Brahma kan mereka nggak kenal. Iya, tapi kan Tuhannya Yahudi mengajarkan di dalam Ulangan 13, barang siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, Iya. baik dia anakmu, bapakmu, suamimu, istrimu, bunuhlah dia. Karena dia telah mengajarkan menyembah kepada selain daripada aku. Sementara Anda Ya. sudah terlanjur kemudian mengakui bahwa sembahan orang Yunani adalah Yesus. Berarti menyembah Yesus menurut Ulangan 13 orang kalau orang Yahudi menyebut Yehova, wajah apa yang muncul? Wajah manusia. Enggak, yang muncul tuh tulisan Bang, sama kayak Islam Bang. Oh, iya. Hanya Berarti tulisan. Berarti orang Yahudi yang menyembah kemudian kepada Elohim yang tak serupa dengan makhluk, itu sebenarnya menyembah kepada Yesus. Gimana? Orang Yahudi yang menyembah kepada hakikat pencipta yang tidak serupa dengan manusia, itu sebenarnya menyembah Yesus gitu. Mereka menyembah Yesus tapi mereka tidak mengetahuinya gitu. Berarti sembahan orang Yahudi dan sembahan orang Yunani itu sama. Sembahan orang Yahudi dan Yunani beda lah Bang. Nah, beda. Sementara Anda mengakui Karena tadi Yahudi itu kan satu Tuhan, sedangkan Yunani itu banyak Tuhan, banyak Tuhannya. Iya, samalah kalian 3 Tuhan. Jadi ketika kemudian Anda mengakui bahwa Yunani menyembah kepada Dari mana Yesus, 3 Tuhan Bang? Yesus, Bapa, Roh Kudus. Itu jiwanya. Nah, lama. Roh Kudus itu rohnya. Iya, terserah Mana lah itu, bisa Bang. dipisah tuh Bang? Lah, buktinya berpisah. Pada saat dibaptis dipisah, Bang. Enggak terpisah itu. Loh, Bapa di mana? Di surga kan? Iya. Yesus di mana? Yesus di bumi pada saat itu. Bisa nggak? Bisa. Kan Bapak Maha Hadir. Aduh, parah. Jadi Tuhannya Dia yang kan Maha Yunani. Hadir tuh. Siapa? Maha Hadir. Siapa? Bapak tadi. Iya, kalau Bapa, iya. Yesus Maha Hadir nggak? Ya Yesus sebagai daging Bang. Nah, itu makanya pisah berarti. Berarti memang ada 3. Nah, kemudian Cuma ketika rohnya kan nggak terbatas itu rohnya. rohnya siapa? Rohnya Yesus. Kata siapa tidak terbatas, Abang? Terbatasnya di mana Bang? Lah, Yesus ketakutan kepada malaikat, abangku. Ketakutan gimana? Lah, baca di dalam kitab Lukas 22 nomor Itu 4344. Abang salah pengertian doang. Loh, coba Anda baca Lukas 22 nomor 4344. Lukas berapa? Lukas 22 4344. Teman-teman di YouTube, sorry ya, jaringan saya kurang bagus. Hujan juga. Aku mau nanya Bang, kalau menjoinkan ke YouTube gimana caranya Bang? Bikin YouTube dulu, abangku. Bikin akun YouTube dulu. Suruh teman bikin. Udah, YouTube-nya udah ada. Ya harusnya di live kan, digabung. Cara menggabungkannya? Dulu Pakai 2 saya handphone belajar. gitu? Iya, pakai 2 handphone kayak saya. Oh, Nih, bukan nggak bisa 1 handphone gitu Bang? nggak bisa. Oh. Pakai 2 Apa handphone Lukas kan. berapa tadi Bang? Di Lukas 22 Lukas 22 4344. 43 44.
Oke. 43. Maka seorang malaikat dari langit nampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Terus masalahnya apa di sini, Bang? Terbatas rohnya. Bahasa aslinya apa nih ditulis ini, Bang? Dia kemudian ketika yang dikatakan empat ini. Coba empat, coba dibaca ulang lagi. Dibaca ulang lagi. Lukas 22-nya dibaca ulang. Ya. 43-nya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia Terus? sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Itu data nomor berapa? 34. 43. 44. Kita cek ya. Peluhnya menjadi Apa? seperti titik darah yang bertetesan di tanah. Iya, terus Udah sampai situ aja. Kalau dia lanjut berarti 45. iya, agonia. Agonia itu bahasa Yunani, artinya dia ketakutan, dia cemas. Coba bacakan, Bang. Yunaninya ayat 44. Saya hanya mengambil kata agonia dalam bahasa Yunani. Coba Anda buka di Alkitab Sabda. Di situ ada, bisa dilihat. Coba saya lihat ya. Sabar ya, Bang. Oke. Masuk kemana kita? Apa tuh kalau terjemahan? Bible Hope. Ini, Bang, ayat 44 kan, Bang? Iya. Bentar ya, biar saya balikkan dulu kameranya, Bang. Iya. Kita harus tunjukkan Nampak, Bang? bahasa asli. Nampak, Bang? Iya. Nah, yang mana egonianya, Bang? Tunggu. Ini bahasa Yunani nih, Bang. Iya, tunggu. Di sini bisa kita translate satu-satu, kata-kata satu-satu. Lukas 22. Empat. Greek. Ini Bang. Ini sudah nampak ini yang lebih bagus ini. Karena dia nggak bisa kentara ya. Sabar ya. Enggak nampak, Bang. Oke, tunggu. Bagus ini mau belajar ini teman-teman. Nah, ini Bang ya. Nih, bahasa Yunani. Kai Genomeos en agonia. Ah, betul kan? Nih. Rasa sakit kalau di sini. Kalau di Alkitab Sabda, agonia ini artinya ketakutan. Kalau di sini rasa sakit. Oke? Ini Lukas. Rasa sakit dengan ketakutan kok jauh kali, Bang. Yang di sini egonia nggak ada, Bang. Di apa ini? Ini dong. Anda bisa baca Yunani. Bisa Iya, ejaan. paling tidak kan Ini. kan apanya huruf Ini. alfanya Nih. kan aku tahu, Bang. Ya ini agonia ini agonia. Alfa, beta, gamma. Ini apa ini? A
Nia, ini ada. Yang mana dia bang? Ini. Yang paling atas. Ini. ini. Agonia ini tulisannya ini. Nih. Oke? Oh iya Kita ada bang. Ada. Ini dia. Oke. Kita cari di Alkitab Sabda. Kita cari di sini. Ini berat ini teman-teman. Harus diikutui. Nah, ini kalau kita data ini bang. Ini ya. Tunggu. Nah ini. Lukas 22 bang ini. Kata Lukas 22, ini Lukas 2. Sungguh sabar. Anda betul-betul ingin belajar kah atau cuman mengulur-ngulur waktu abang ini? Ngulur waktu maksudnya? Anda betul-betul tidak tahu kalau Yesus itu ketakutan sama malaikat? Iya, itu pernah aku baca memang. Nah, Cuma terus kan kenapa bisa masih juga dia dipertanyakan? berbeda juga kadang tafsirannya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain gitu. Makanya harus ditengok dari yang aslinya dulu. Oke. Kita lihat ya. Ini lama ini. Ini ya. Sangat takut ya. Kita tekan. Nih, agonia bang. Agonia. Artinya nih, ketakutan. Nih. Oke? Aman? Dari mana dapat bang? Google Translate? Bukan, dari Alkitab Sabda. Ini. 22. Kisah Lukas 22 nih. Alkitab Sabda tuh. Alkitab suci. Nah, di sini dia sangat takut dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik darah menetes ke tanah. Oke? Nah, kita lihat ini bahasa Yunaninya ini. Nih. Kita lihat nih. Agonia. Ternyata agonia itu artinya ketakutan. Tuh. Oke? Oke. Coba Oke. tengok di Matiusnya bang. Matiusnya. Matius berapa? Yang berhubungan dengan cerita itu. Saya belum copy. Saya belum tahu Karena kalau gini ini. bang. Ah, Karena gini. Matius itu menulis dalam bahasa Ibrani aslinya. oh ya? Iya. Saya belum tahu itu. Yang pasti ini aja dulu. Menurut Anda Matius itu orang gimana? Lewi bang. Orang Lewi asli itu. Iya, tapi semua original teks kitab saudara itu menggunakan bahasa Greek, bahasa Yunani. Enggak, khusus Matius bahasa Ibrani tuh bang. Waduh. Oke ya, Khusus Bang ya. Matius ya. Oke, jadi sekarang gimana? Yesus, Coba tengok. Gimana? Yesus ketakutan. Nah, Sekarang Anda mengatakan bahwa tidak terbatas. Faktanya ruhnya terbatas. Karena merasa ketakutan. Gimana bang? masalahnya terjemahannya belum kelar. Bang Hendra. Iya. Anda aja cari agonia itu artinya apa? Kan ketakutan Iya. memang artinya. Kita sudah lihat tadi artinya kan ketakutan. Sampai keringatnya seperti darah yang menetes ke tanah. Itu aja sudah hancur itu.
Ini Hancur lagi itu, kita Bang. Iya, lagi kita download apa nih, Bang? Kita mau naik dari sini. Kita kan nggak bisa Silakan. dapat ngambil informasi dari sepihak aja, Bang. Nggak boleh. Oh, berarti gagal ini kitab Anda. Dibakar aja kitabnya kalau Bukan. gitu. Bukan gitu Kenapa? maksudnya. Jadi, Ini kan yang Jadi kita apa, bahas Dan? dalam bahasa Indonesia. oh, kita tadi menggunakan Yunani bahasa sama asli bahasa loh. Inggrisnya kan Bahasa asli. Itu bahasa asli tadi, Bang. Bahasa Yunani. Anda cuma Iya, bahasa mengulur-ulur waktu Ibraninya kan aja. belum, Bang. Bahasa Ibraninya kan belum kan, Bang? Silakan Anda cari. Keempat Injil itu, Bang. Keempat Injil. Ya, silakan, Salah silakan. satunya Saya tunggu, Ibrani, saya tunggu. itu Lukas. Saya tunggu, itu silakan. apa? Silakan, Matius. saya tunggu. Iya, saya kasih waktu Anda untuk mencari, silakan. Yang pasti setahu saya sih bahasa Yunani kitab Anda itu. Iya, kalau umpamanya Markus, Lukas, Yohanes itu bahasa Yunani. Tapi Di khusus mana Anda Matius bisa itu- mendapatkan di mana? Aneh. Khusus Matius itu bahasa Ibrani, Bang. Ya udah tunjukkan di mana original teksnya kitab Anda bahasa Yunani itu, bahasa Ibrani itu di mana? Inilah mau kita tengok dulu, Bang. Lagi mendownload, Bang. Iya, Tengok silakan. lagi berjalan nih, Bang. Lagi berjalan. Siap. Silakan, silakan. Kita tunggu. Tapi memang agak sulit ya kalau umpamanya nggak disiapkan duluan. Silakan, silakan. Oke, Bang. Ntar ya. Coba buka di Matius 8. Di Matius 8, Bang. Bahasa Ibraninya apa? Ntar ya, Bang. Siap. Maka dalam penderitaannya ia makin bersungguh-sungguh berdoa, dan keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sini menderita katanya, Bang. Iya, bagaimana itu? Bukan ketakutan. Ya, apa bedanya? Kok Tuhan ada menderita, Maka Tuhan? dalam penderitaannya ia makin bersungguh-sungguh berdoa, dan keringatnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Terus Berarti Unsur yang abang tonjolkan itu, Bang, itu kesalahan apa tuh, Bang? Kesalahan tuh, Bang. ya, saya hanya melihat original teksnya sih, bukan terjemahannya saja. Nah. Tadi kita sudah melihat Kalau original terjemahan. teksnya. Tadi Kalau di kita sini- sudah melihat. Penderitaan katanya, bukan ketakutan, Bang. Sekarang kalau Tuhan menderita, apa itu masuk akal? Tuhan menderita. Sebagai yang maha teladan dia wajib menderita, Bang. Maha teladan. Iya. Sekarang ada Karena- nggak orang Kristen meneladani karena penderitaan gini, Bang. Yesus? Gimana dia mau ngasih contoh kalau dia tidak mengalami? Ya, sekarang ada nggak orang Kristen disalib? Ada. Siapa? Si Petrus, Ya, Andreas. udahlah Bang, udah. Apa masih perlu dilanjut, moderator? Yang pasti Anda sudah mengakui bahwa yang disembah oleh orang Yunani adalah Yesus Kristus. Salah Sebelum satu. ya, Kebetulan, sebelum Paulus datang mengajarkan tentang Kristus Yesus, ternyata orang-orang Yunani itu sembahannya sama dengan sembahan Kristen. Jadi Yunani pagan dengan Kristen hari ini itu menyembah kepada sembahan yang sama. Betul ya? Bang, abang mencari pembenaran diri, Bang. Oh, Salah, berarti Bang. salah. Itu Dalilnya apa, salah Bang? berarti. Dalilnya salah berarti. Dalilnya Kan salah abang mau masuk berarti ya. surga kan, Bang? Abang mau masuk surga kan?
Iya. Carilah yang benar, Bang. Iya, Jangan menyembah kepada ngakal-ngakali, dewanya Bang. Yunani itu benar. Ya, itu kan orang itu karena nggak tahu, makanya mereka Iya, makanya saya menyasarkan tanya, kemana apakah saja. menyembah dewanya Romawi itu benar? Maksudnya nyembah orang Romawi. Menyembah dewanya orang Yunani Romawi itu benar? Siapa yang menyembah dewa Romawi? Loh, tadi kamu sendiri yang mengakui. Tadi kamu sendiri mengakui bahwa sembahan orang Yunani sama dengan sembahan orang Kristen, yaitu Kristus. Oh, kalau Cuman Kristus orang ini udah pasti lah, Bang. Orang Udah pasti Yunani lah. tadinya tidak mengenal Yesus. Tapi sebenarnya mereka tuh sudah menyembah Yesus, tapi tidak mengenalnya. Paulus nanti datang memperkenalkan bahwa dewa Agnostos Theos itu adalah Yesus, betul? Coba gini, abang perkenalkan dulu dewa Romawi itu sama dewa Yunani itu sama aku, Bang. Karena aku nggak tahu Ya, itu dewa Yesus. Romawi sama Yunani itu seperti apa. Yesus. Loh, Yesus? Menurut Paulus, Yesus. Anda tadi sudah mengakui, gimana sih? Tadi Anda sudah mengakui Jadi bahwa menurut dewa yang abang, dewa yang tidak dikenal oleh orang-orang Athena adalah Yesus. jadi menurut abang Sang Hyang Widi itu pun salah satu lah di situ ya. Ya, saya nggak tahu itu. Itu apalagi itu? Mau curi lagi Tuhannya orang Bali. Dan itu kan dewa yang mereka tidak kenal juga. Nah, dewa yang mereka tidak kenal itu ternyata Yesus. Berarti Sang Hyang Widi itu Yesus. Abang itu ngakal-ngakali, Bang, namanya, Bang. Lah, Paulus sendiri makanya baca dalil, Bung, baca dalil. Kisah para rasul. Bukan mau cari kebenaran, Abang. Abang mau ngakal-ngakali. Baca dalil, baca dalil, baca dalil. Kisah para rasul 17 nomor 22 sampai 23. Dia gini, Bang. Paulus datang dewa mengajarkan yang kepada tidak orang-orang Athena bahwa aku datang memberitakan tentang Theos yang kalian sembah tapi kalian tidak kenal. Saya datang memperkenalkan Theos itu. Makanya orang Yunani dan orang Kristen sama-sama disebut sebagai anak Tuhan, betul? Anak Tuhan. Iya, anak Kalau dewa. Kristen memang anak Tuhan. Nah, Yunani juga begitu. Yahudi pun anak Tuhan, Bang. Iya, memang. Tapi anak yang dimaksud Yahudi adalah hamba. Tidak seperti kalian. Ada ditulis anak-anak Allah di situ, Bang. Iya, hamba-hamba Dalam Allah kitab itu. Yahudi. Iya, Dari mana hamba-hamba Allah hambanya? itu. Anda baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Amsal. Iya, Apa di situ bikinnya, Bang? ya baca. Bahkan Yesus disebut dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba. Jadi orang Yahudi itu, Bung. Amsal berapa, Bang? Amsal 3. Amsal Nomor 11. Amsal 3 Iya, ayat 11. 11 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sampai 12, Bang. Iya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Apa masalahnya? Iya, jadi orang Yahudi ketika dia taat kepada Tuhannya itu sama seperti dia taat kepada ayah. Makanya mereka dianggap sebagai anak karena dia dekat dengan ayah. Ternyata ayah yang dimaksud di situ Tuhan. Sedangkan orang Kristen itu sama seperti Yunani. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7 bisa kau baca. Galatia 4 nomor 7 bisa dibaca. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan,
kapan Tuhan itu mendidik abang? Ya, melalui para nabi. Tuhan mendidik manusia melalui hadapan abang. manusia dididik oleh Tuhan melalui utusan-utusan Tuhan, nabi-nabi. Nabi Musa mendidik kemudian umatnya. Nabi Musanya kapan datangnya abang mendidik abang? Ya, kok jadinya ke saya? Kok jadi gila kau ini? Kamu baca gini, Galatia abang. 4. Galatia Abang bilang kan 4. Tuhan itu mendidik. Moderator, melalui kalau ada nabi. oten lain sudah lemparkan orang ini. Ya udah lanjut aja bang, sama yang ngoten lain bang. Iya. Mungkin Saya berat diskusi bang, kalau orang tidak pakai otak, saya sulit diskusi. Maaf ya. Enggak, aku masuk di akal aku bini bang. Amsal Kapan- 3 itu kapan tadi, bisa jumpa Amsal abang 3 tadi itu, untuk mendidik dengar, abang? Amsal 3 tadi itu, orang menganggap Tuhan sebagai ayah itu semisal atau itu ayah betulan? Tuhan tuh ayah betulan tuh bang. Gila berarti. Udah, Anda istirahat dulu, istirahat. Kalau nggak ada Tuhan kita nggak ada bang. Istirahat dulu, istirahat bang, istirahat. Anda istirahat. Susah saya diskusi dengan orang gila. Moderator, kalau sudah lihat ada gila di atas, diturunkan aja. Mana nih bahas nih? Masa dia mengaku dia anak Tuhan? Giginya sudah kayak begitu, ternyata anak Tuhan giginya kayak gitu, nggak pernah sikat gigi. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Ini anak Tuhan juga? Enggak. Islam ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kirain anak Tuhan juga. Maaf Bang Juma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku penggemar Bang Jumat banget. Itu makanya aku cari kan. Pas digabungkan, baru semangat aku malam ini Bang Juma. Posisi di mana? Medan? Di Medan? Bang Juma di Nias. Oh, di Nias. Nias Bang. Soalnya kan Bang, itu makanya aku penasaran kali. Soalnya di Nias ini kan mayoritas kan non Muslim. Ya. Sesekali Abang datang ke sini Sumatera Utara Bang. Iya, insya Allah kalau ada undangan. Soalnya Bang, Karena mayoritasnya Bang non. tapi ada masjid kan? Banyak loh Bang, tapi kayak gimana aku bilang? Hampir Bisa setengah. itu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya saudara ini benar-benar namanya Lase, kah? Iya, Nanti memang kalau saudara, oh iya, Warga itu. baik. Iya, baik saudara Lase. Jadi kalau misalnya saudara Lase di sana menganggap penting kita buka wilayah api, buka aja. Yang penting ada masjid tempat kajian. Oh iya ya. Iya. Buka, tunjuk Maaf. siapa ketuanya. Gimana? Melalui siapa dihubungi itu? Bisa hubungi Bang Handi, Handi Slebes. Enggak, maksudku Bang, nomor WA-nya melalui apa? Nanti ketik nomor WA-nya Bang Handi di bawah, ada yang tahu nomor WA-nya? Nanti catat. Assalamualaikum kakak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diketik. Salam kenal ini. Iya, salam kenal juga. Iya. Nanti ketik nomor Bang Handi di bawah. Hal buku orang ini. Ketik. Tunggu Bang Juma ya. Iya, sabar. Ya, abang ini dari mana Bang? Bang siapa namanya? Jerang. Iya. Dari Lampung, Pak. Lampung. Dari Lampung. Katolik, Protestan? Alhamdulillah Muslim. Oh, Masya Allah. Iya. Baik Bang. Baru sekali ikut live abang ya. Yang tadi kenapa diturunkan, orang mau cerita naik Nias? Iya. Nias itu zona merah teman-teman. Harusnya jangan diturunkan. Saya cuman ini Bang Ustad ya. Kok pembahasannya nggak lebih dari apa ya? Kayak saudara-saudara yang seberang agama itu. Ya maksudnya kalau memang kajian tentang ketuhanan, tentang agama, itu jangan diobok-obok gitu loh. Kayak awal mulanya makanya sering ikut
mengikutilah apa lintas agama itu. Siapa moderatornya di bawah ini? Saya kurangi gajinya. Orang naik di sini bawa warahmatullahi wabarakatuh. ininya Saya dinaikin ya. Pak, masa salah ini. curhatan rumah tangganya dibawa ke sini ngapain? Udah gitu cuman mau pansos. Halo. Halo. Halo Bang Juma. Halo juga. Dari sekte mana? Salam kenal. Salam kenal Bang Yasa dari Sulawesi Tenggara Bang. Oh iya, Muslim berarti. Alhamdulillah. Bang Imbrus, kenapa turun? Iya bang. Ada nasihat buat saya? Tidak ada Bang. Saya pengikut abang ini. Senang sekali karena apa? Siap. Saya kan sering buka-buka ini di YouTube, dengar abang ini nasihat abang begitu, ceramah-ceramahnya abang. Saya senang sekali. Baik, makasih ya bang ya. Masya Allah. Terima kasih. Iya, Bang Lasi gimana? Nomor HP-nya Bang Handing nggak ada yang ini, nggak ada yang tahu di bawah, nggak ada yang bisa ketik di bawah. Sabar ya. Ya nggak apa-apa. Kalau di multi bang, kalau diturunkan nggak apa-apa bang. Kudu nggak dari di bawah. Nanti ambil nomor HP-nya Bang Handi berarti ya. Nggak apa-apa, turun aja bang. Akang, iya siap. Susah. Halo. Saudara Bakas. Yang menarik tadi itu dia sudah akui bahwa sembahan Yunani ternyata Yesus. Cuman orang-orang Yunani belum mengenal Yesus. Wah, keren. Keren tadi itu. Nah, itu ada nomornya Bang Handi, Bang Lase. Bangnya nomornya Bang Handi. Ya, siap. Oke. Silakan. Tim kita juga ada di Sumatera Utara. Ada Bang Faruk di sana. Insya Allah bisa kolaborasi nanti. Halo saudara Bakas. Halo Bang. Bang Bakas minta permintaan naik di atas, sombong baik. Jangan gitu dong. Oke saudara Lase, ada lagi yang ingin disampaikan Bang? Itu aja bang. Siap, makasih ya Bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ya, Bang dari gimana, Bang? di Riau Bang. Riau, di mana di Riau? Pekanbaru. Di Duri Di Bang. Dumai? 2 jam, 1 jam dari Dumai. Oh siap. Tempatnya sang akrobat. Siap. Sempat iya Bang. Semoga sehat selalu Bang ya. Semoga dilindungi Allah. Amin. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Beto, saudara Beto, saudara Beto. Halo, Kodong, susahnya Kodong. Diajak bicara diam-diam Ki Beto. Ada dendam kah? Halo. Assalamualaikum. Salam. Salam Bang Juma. Iya juga Bang. Salam dari
Sumatera Utara, Labuan Batu Utara bang. Oh, siap, masya Allah. Sehat bang ya. Saya bang teman-teman. Sehat bang, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke bang, lanjut bang ya. Di bawah aja bang. Iya, makasih abang, kasih sehat selalu. Oke teman-teman, sahabat-sahabat yang lain tadi udah menyimak ya kan ya. Jadi seorang dari Kristen mengakui bahwa orang-orang Athena menyembah kepada agnostos theos yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu dalam nama Kristus Yesus, dan dia iakan. Artinya bahwa ya mereka menginginkan Yesus ini sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Sayangnya ketika orang Yunani melakukan prosesi keyakinannya, orang Yunani itu menyembah kepada dewa-dewi. Dan ternyata dewa-dewi yang ada di kuil yang ada di Athena itu mereka menyebutnya sebagai dewa yang tidak dikenal. Dewa yang tidak dikenal itu disebut agnostos theos. Agnostos theos yang mereka tidak kenal ini ternyata adalah Yesus. Makanya tadi saya bertanya, berarti Yunani kuno itu menyembah kepada Yesus tapi mereka tidak kenal. Iya katanya. Nah, udah selesai. Satu materi yang sangat memberikan edukasi kepada kita khususnya umat Islam, bahwa ternyata mereka mengakui bahwasanya orang Yunani dan orang Kristen itu sembahannya sama kan gitu. Halo, selamat siang saudara. Oh enggak bisa buka kamera ya. Boneng. Dari mana siang malam ini Boneng? Bagi saya Bahasanya Bang Selau aja, Bang Selau, tenang aja. Ya, lanjut. Jadi kalau ada orang hidup di dalam keadaan malam mengatakan siang, ternyata itu tidak bagus. Lalu bagaimana kalau ada orang melihat manusia dibilangnya Tuhan? Gimana bos? Gimana mau bahas agama ke Boneng? Gimana bos? Gimana bos? Ini malam saya bilang siang, Anda keberatan. Jawab gimana kalau manusia kau bilang Tuhan? Dewa Yunani dibilang Tuhan, kan lucu. Dewa Yunani dibawa ke Indonesia diganti dengan sebutan Allah, kan lucu. Teos aja bung, ngapain pakai nama Allah? Gimana sih? Ada parah ini. Ayo kita bahas ini. Siapa yang Kristen sebut dengan sebutan Allah itu siapa? Hah? Siapa? Yang diperkenalkan oleh Paulus itu siapa? Yang Paulus perkenalkan kepada orang-orang Athena yang tertulis di Kisah Para Rasul 17 itu siapa? Ayo, karena dulu konon ceritanya nih di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11 dan seterusnya, Paulus itu dianggap Theos. Dianggap Theos siapa? Hermes. Sampai orang-orang datang mempersembahkan sapi. Dia persembahkan kurban tebusan kepada siapa? Kepada Paulus. Data nomor 29-nya itu kalau nggak keliru saya. Ya, orang-orang yang ada pada saat itu di Yunani, di Romawi, datang kepada Paulus mempersembahkan kerbau sapi kepada Paulus. Karena dianggap Paulus itu adalah dewa Hermes, dewa mereka. Nah, begitu Paulus datang mengajarkan juga adanya orang yang mampu membangkitkan orang mati, bermujizat, mereka juga menganggapnya apa? Agnostos theos. Parah. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah. Aduh, cukau lu. Halo saudara, penggemar rohani ini, penggembala rohani dari sekte mana bang? Saya sekte yang baru dibikin tadi pagi nih Bang Juma. Alhamdulillah saya naik ke ini. Iya, sekte baru. Iya, karena Bang Juma pakai baju coklat ya, jadi auranya keluar semua ini. Alhamdulillah. Iya, betul. Makanya saya mau diam-diam di atas ini ya kan kalau diizinkan. Iya. Halo saudara Tabaos.
Halo. Iya, selamat pagi. Dari sekte mana, Bang? Sekte Protestan. Protestan. Bisa buka kamera, Bang? Bisa, kalau abang buka masker. Buka aja kameranya dulu. Ya udah buka aja maskernya dulu, Bang. Kenapa harus buka masker? Kenapa aku harus buka kamera? Ya supaya kita saling lihat toh matanya. Ya udah, supaya saya juga lihat abang toh. Kan mataku sudah terlihat di sini. Gak perlu mata, itu foto aku ada. Oh, nggak bisa dilihat, kecil. Kasihan kali ya kalau nggak bisa bela agamanya hanya gara-gara markes. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Iya. Ada nasihat buat saya? Hei. Waduh. Naik ribut sama masker. Muridnya siapa? Siapa namanya? Sopikatul ya? Bela akidah agamamu, Bang. Bela, jangan alasan masker. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Cuk kau lu. Apa lu mau alamin cuk kau lu. Buka kamera, Bang ya. Nggak usah sungkan, Bang. Gak usah, kita ngomong aja. Buka kameranya, Bang, buka kamera. Apa nggak bisa? Iya, kalau nggak bisa dibawa. Ya udah ngobrol aja, lu mau perdebatin apa? Itu yang perlu. Buka kamera, Bang. Buka kamera. Buka kamera kalau mau diskusi dengan Bang Zuma itu buka kamera. Itu yang mana sih? Buka kamera, Bang. Nggak usah takut. Ya udah berdebatkan aja apa yang abang mau debatkan. Nggak perlu saya berdiskusi dengan orang pengecut. Wah, saya nggak takut, cuman udah nggak takut, cuman takut, nggak takut tapi takut. Saya nggak takut, cuman takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ada nasihat buat saya? Waduh. Halo, selamat malam. Jadi kita umat Islam ini penasaran dong. Iya kan ya, penasaran kita. Kita ini mau diajak menjadi Kristen, menjadi murid dari Kristus. Nah, Kristus ini siapa kan gitu. Kita kan harus tahu Kristus ini siapa. Kayaknya penting Bapak ini. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung Bang. Ya, saya nama Muhammad Iksan Warsabesi. Ya. Gini, ada beberapa orang yang sekarang ini kan saya pantau kan, yang nama TV siapa tuh BOP itu. Iya. Coba lihat situ. Hitam putih, TV hitam putih. TV OB. Iya. Nah, itu selalu apa? Apa menghujatin dia kan, saya bilang. Kalau kan saya dibawakan dan saya dibawa tuh. Kalau itu berdebat lah sama-sama Bang siapa loading. Betul. Pastor kan. Dia kan orang Maluku kan dia itu. Iya. Ya. Apa itu ada apa Abang poinnya apa Abang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Madura Bang. Yes, mantap sekali. T1T, ya lanjut Bang. T1T ini falberatnya. Waduh.
teman-teman Muslim, mohon maaf, teman-teman kita masuk ke sini tuh mau lihat orang yang berdialog lintas agama, bukan orang yang mau melampiaskan melampiaskan keinginannya gitu, teman-temanku. Karena saya yakin sekali sahabat Muslim semuanya yang ada di sini semuanya pada mau naik, mau memperkenalkan, mau menyampaikan unek-unek, bang, perkenalkan nama saya gitu. Tapi karena mereka menghargai yang lain, karena tujuan daripada Komal ini dibuka adalah untuk berdiskusi lintas agama kan gitu ya. Maka dimohon dengan hormat sahabat-sahabatku sekalian, unek-uneknya ditahan aja dulu. Unek-uneknya bisa DM aja, DM ke saya boleh, DM ke Pak Bom juga boleh, terserah. Yang penting kita diskusi aja dulu ya, gitu ya teman-teman. Jadi kita lanjut. Kenapa tema ini kita usung? Ya, kalau saudara Kristen mengatakan kan Tuhanmu Allah, kata mereka kan gitu. Kalau kita kaidah bacaannya itu Allah di dalam huruf Arab itu tidak ada huruf O, itu enggak ada. Kalau ada yang bacakan Allah atau huruf Ro itu dialek Jawa kalau nggak salah. Tapi dalam kaidah huruf hijaiyah itu tidak ada penyebutan O. Ro memang kedengaran kayak O. Allah kedengaran kayak O tapi enggak. Allah tasdid dia di situ. Terus kemudian kalau Anda mengatakan bahwasanya kami membacanya Allah, tidak membacanya Allah, berarti Anda melarikan kaidah dari bahasa Arabnya. Sedangkan kata Latin Allah itu berasal dari bahasa Arab, Allah. Sama seperti one Latinnya, tapi yang punya bahasa kan orang Inggris. Membacanya one, harus mengikuti kaidah bahasa orang tersebut, jangan mengikuti kaidah Latinnya gitu. Jadi kalau Anda mengatakan Allah itu tetap aja merujuk kepada Tuhannya umat Islam. Begitu juga ketika Anda mengatakan one, tetap aja merujuk kepada huruf atau angka hitungan dalam bahasa Inggris. Begitu saudara-saudara. Jadi makanya muncul pertanyaan, siapa yang kalian sebut dengan sebutan Allah ini? Cek, ternyata dewa yang disebut Agnostos Theos menurut Kisah Para Rasul 17. Itu bukan menurut saya. Penipu kau, Suma, penipu besar. Iya, gimana? Apa yang saya tipu? Gitu. Apa yang saya tipu, Bang? Sudah kalah lawan Edis. Enggak, saya tanya Al-Qur'anmu tuh, Al-Qur'anmu turun kapan? Dicetak kapan? Oh iya. Muhammad diutus sama siapa? Oh iya. Boleh ditanya, Muhammad diutus sama siapa? Buka kamera boleh, Bang? Buka kamera boleh? Menipu umatmu sendiri, kasihan. Buka kamera boleh, Bang? Coba kamu jelaskan Muhammad dulu. Buka kamera boleh, baru saya jelaskan. Buka kamera baru saya jelaskan. Boleh? Mungkin lagi berapa menit saya sampai, karena saya masih di jalan. Saya sementara komunikasi aja. Gimana? Kita dibawa aja dulu. Nanti saya akan buka. Nanti kalau jangan sudah takut, buka, jangan takut ke Suma. Aku takut banget sama penyembah dewa. Halo, selamatkan diri Anda. Iya. Halo. Halo juga, Bang. Halo. Iya, dari sekte mana? Oh, dengan Bang Zuma ya? Saya sendiri. Iya, saya di Papua nih, Bang. Siap. Katolik, Protestan? Iya, Assalamualaikum ya. Saya Protestan. Waalaikumsalam. Oke. Iya. Bisa buka kamera, Bang? Rusak, Bang, nih kameranya. Waduh. Susah. Iya sih. Coba kita cek. Bang Zuma, lagi bahas Agnostos Theos ya, Bang? Iya, betul. Dewa yang tidak dikenal, yang diperkenalkan oleh Paulus kepada orang-orang Athena. Oh, iya. Itu berarti pada masa ini ya, Bang ya,
penyebaran Kristen keluar dari Israel ya. Penyebaran Kristen, penyebaran ajaran Yahudi, ajaran Paulus. Karena Paulus memang mengaku diutus untuk non-Yahudi. Spesial, rasul untuk non-Yahudi menurut Paulus. Galatia 1:15. Oke. Saya juga nggak gitu ngerti ya. Cuman maksud saya coba memahami dari sisi Muslim masalah pandangan terhadap penyebaran ini Kristen toh. Iya. Itu anostos theos itu maksudnya abang itu Yesus ya? Paulus yang mengatakan itu, bukan saya bang. Oh, Paulus dalam kitab Perjanjian Baru ya? Ya, di Kisah Para Rasul 17. Oke. Kemudian diterima ya bang ya sama apa orang-orang diterima orang-orang Yunani, betul. Oke. Diterimanya sebagai patung ya bang ya? Abang bilang tadi ada patung ya? Orang-orang Katolik pertama. Orang-orang Katolik pertama yang menerima ajaran Paulus itu kan ada patung, sampai hari ini juga masih ada. Oke. Jadi apa namanya, Yesus ini seperti dipatungkan gitu ya? Maksudnya diwujudkan. Iya, diwujudkan dalam bentuk karikatur patung. Oke, siap. Kalau menurut Muslim, saya nggak ngerti bang ya, nggak boleh ya diwujudkan gitu ya? Orang yang kita anggap, seperti Muhammad juga memang nggak pernah diwujudkan ya bang ya? Iya, nggak pernah, karena takutnya nanti sama seperti orang-orang terdahulu menganggap orang-orang alim mereka itu sebagai sembahan. Oke. Berarti menurut abang gimana kira-kira Yesus ini, pandangan abang ini bagaimana? Apakah sebagai manusia atau dia sebagai apa? Kok bisa sampai, artinya begini bang ya, terus terang kalau jumlah Kristen sama Islam itu di dunia menurut abang kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak Kristen kayaknya memang. Tapi kalau digabung semua sekte saya juga berpikir begitu. Iya, saya juga berpikir begitu. Maksud saya gini loh bang, apa namanya? Berarti paganisme ya, kalau menyembah patung ya. Menyembah Yesus itu sudah pagan bang. Oke. Berarti agama pagan lebih banyak diminati oleh banyak orang berarti bang ya? Iya, karena tidak ada aturan bang. Nggak ada larangan. Aturan maksudnya? Nggak ada aturan. Ya, contoh misalnya, ada nggak yang haram di agama Kristen? Kalau istilah haram sih gimana bilangnya ya? Dosa lah mungkin ya, haram ya bang ya. Kalau kita di Kristen itu beda. Kan kalau haram itu lebih ke dosa kali ya. Yang mendapatkan aturan main, yang mendapatkan aturan main kan orang Yahudi. Sementara aturan main yang datang kepada Yahudi dibatalkan semua sama Paulus. Kan gitu. Oh iya benar sih, benar. Memang kalau yang sepengetahuan saya memang awam sih, nggak belajar teologi ya. Tapi memang kalau aturan Yahudi memang ya hampir mirip Muslim juga, nggak boleh makan babi ya toh. Iya. Nah, banyak aturan lah. Tapi sebenarnya haram di kita ini kalau menurut saya dan diajarin dari gereja ya, itu lebih ke dosa sih bang. Artinya dosa gimana? Harus kita lakukan gitu loh. Perbuatan dosa ya. Dosa. Jadi pengertian haram sih perbuatan dosa itu. Jadi kalau ya nggak ada yang diharamkan, menurut saya pemahamannya itu sih bang, perbuatan dosa. Iya. Nah sekarang agama Kristen ini dapat aturan main dari mana? Kalau pengetahuan saya ya dari gereja itu kita diikat dalam ini 10 perintah Tuhan itu bang, yang di Perjanjian Lama. Nah itu aturan main untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh manusia.
Itu aturan Tuhan untuk orang Israel. Oh, tapi kita dimasukkan juga sih sebagai pengikut Yesus gitu ya. Nah, itu dia. Padahal Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16 tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Di data nomor 21-nya Paulus mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia, tapi sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Nah, menurut saudara ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Pernyataan dia di mana kira-kira Bang? Saya cek nanti di sini. Galatia 2 nomor 21. Galatia ya. Iya. Galatia 2 nomor Jadi aku tidak mengisikan. Jika kebenaran dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oh ya, benar juga ya. Iya, jadi untuk apa di gereja Anda menggunakan 10 hukum itu? Karena menganggap ada kebenaran di situ. Nah, kalau Anda masih menganggap di situ ada kebenaran, sia-sia dong kematian Kristus. Ayat ini menekankan bahwa keselamatan adalah datang melalui Kristus. Bukan melalui, memang iya sih. Jadi ketaatan terhadap hukum Taurat itu menjadi nomor 2 sih Bang di sini. Nah, itu dia. Jadi intinya pada pengajaran Kristus lah, gitulah kira-kira. Karena memang Yesus sendiri kan tidak pernah menyatakan 10 hukum Taurat itu toh. Tapi Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Siapapun yang meniadakan atau mengabaikan suatu perintah hukum yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, akan disebut yang terkecil di kerajaan surga. Bukan surga di situ. Itu terjemahan yang keliru situ, Bang. Bukan surga ini itu, tapi langit. Dari AI sih, Bang. Dari AI. Iya. Tapi memang bunyi Matiusnya begitu ya. Iya. Siapa yang meniadakan satu perintah hukum yang paling kecil pun dan mengajarkannya kepada orang lain akan disebut yang terkecil di kerajaan surga. Sebenarnya kerajaan langit. Maksudnya gak ngerti nih ayat-ayat ini. Ya, makasih loh Bang. Ya, maksudnya gini, saya melihat dari sisi Muslim membahas Alkitab memang dari ayat, makanya saya baru membaca ayat ini. Tapi saya coba pahami memang harus dibaca keseluruhan sih Bang, menurut saya ya. Cuman kalau saya baca dari sisi sekilas mengenai hukum kecil, kalau kita mengabaikan ya, apalagi yang besar kan, akan disebut yang terkecil. Iya, di dalam kerajaan langit. Tapi siapapun yang meniadakan nih Bang. Jadi misalnya gini, ini dari tulisan ini, jadi kalau hukum yang terkecil pun kita abaikan, kasarnya gitu ya, kita jadi terkecil di kerajaan surga. Iya toh? Benar nggak? Itu bukan kerajaan surga di situ sebenarnya. Oh, Di situ- kalau di Matiusnya, saya AI ini bukan dari AI. Itu kerajaan langit. Kalau Bang. di- Kerajaan langit. Kalau Oh, di di Alkitab Alkitab sabda kerajaan langit. Iya. Ditulisnya langsung di Matiusnya kerajaan langit ya kalau di Alkitabnya ya. Original teksnya menuliskan Ouranos di situ Bang, bukan surga. Oh, ini terjemahan Indonesia ya. Ya, Ouranos itu bahasa Yunani artinya langit. Nah, ini pengertian nih Bang ya, coba ya. Kalau yang saya tangkap dari satu ayat ini, jadi kalau kita mengabaikan hukum yang paling kecil gitu loh Bang. Iya kan, kita abaikan hukum paling kecil, maka kita menjadi terkecil di kerajaan langit lah gitu. Iya. Kira-kira Nah, salah sedangkan itu, Bang? Paulus mengatakan itu tidak benar itu. Nah, Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Oh iya betul.
Melalui kematian Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, berarti 10 juga dibatalin, dihapuskan. Iya juga ya. Iya. Benar juga sih. Kalau dari ini ya. Ini sorry Bang, karena ini saya AI kan, karena kalau buka Alkitab kan aduh, mesti bagaimana ya? Tebal toh. Jadi saya pakai AI aja Bang. Tapi AI ini kan terjemahannya pasti sama kan dengan Alkitab toh. Iya, ada kesamaannya. Ia telah membatalkan melalui kematian Kristus dengan manusia. Iya ini Kristus toh. Yesus. Yesus huruf besar ya. Telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oh iya juga, benar. Nah, sekarang pertanyaannya, Paulus dapat ilmu itu dari mana? Kalau itu saya nggak tahu ya. Terus terang saya nggak ngerti Paulus. Cuman ya memang kita perjanjian baru ini kan bukan ada yang kalau nggak salah ya Bang ya, ada yang memang Yesus langsung yang mengucapkan terus ditulis toh. Nah ada yang pendapat. Nah kalau ini kan pendapat Paulus. Cuman saya nggak ngerti lah gimana pendapatnya. Tapi kalau saya sebagai orang Kristen, saya terus terang lebih banyak mengikuti yang pernyataan langsung Bang. Jadi Yesus saya menyatakan langsung, iya toh, langsung dia nyatakan terus ditulis di situ. Nah itu saya lebih ini. Tapi kalau misalnya pendapat, memang ya namanya kitab suci kan ditulis orang juga toh. Artinya itu pendapat ininya lah, pendapat pengikutnya kan. Ya kalau saya sih ya nggak terlalu memegang itu Bang. Cuman kalau saya tetap, karena Yesus pernah bilang, tapi saya nggak tahu di mana ya, bahwa aku menggenapi kan. Mungkin abang juga kan kayaknya sudah baca-baca nih Alkitab. Kayaknya dibilang itu Matius 5 juga itu. Nah itu kan dibilang ada aku menggenapi tuh Bang. Nah, tapi menggenapi itu artinya melengkapi, bukan menghapus. Nah betul. Tapi kalau sampai Efesus sampai mengatakan ia telah membatalkan, nah ini yang saya heran ini. Terus terang saya baru menemukan ini Bang. Maksudnya kontradiktif ini Paulus. Tapi ya kalau saya sebagai Kristen Bang ya, saya memang memegang apa yang diucapkan langsung. Misalkan dalam Alkitab Perjanjian Baru ya, Yesus mengucapkan demikian. Nah itu saya lebih ini. Ya, tapi kalau sudah pernyataan dari berarti ucapan-ucapan Yesus Anda lebih percaya berarti daripada ucapan penulis Bible itu sendiri, termasuk Paulus. Kalau saya iya Bang. Artinya pribadi saya ya, sebagai orang Kristen. Nah, kalau misalkan tulisan pendapat dari rasulnya termasuk Paulus, ya itu saya tidak bukannya nggak percaya, cuman saya lebih menjadikan referensi tambahan aja. Jadi tambahan itu ya artinya gini, misalkan gini Bang ya. Misalkan Abang Yesus toh, Abang bilang, kamu harus berbuat ini. Nah, terus Paulus bilang, bukan ada muridnya lah ya. Kata Yesus begini, harus berbuat ini. Berarti dia telah membatalkan hukum Taurat. Kasarnya gitu kan. Tapi Yesus kan nggak menyatakan itu. Nah, kalau saya sih sebagai orang Kristen, saya lebih memegang yang langsung dinyatakan Bang. Kira-kira gitu. Ada pernyataan Yesus yang menarik untuk saudara kaji. Oke, siap. Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Sebenarnya itu lebih bagus kalau Oke. Di situ Yesus ditanya. Ya, coba dibaca. Silakan. Ayat 4 sampai 5. Karena saya pakai AI ini, jadi mungkin AI nggak berisi peringatan ya. Yesus kepada para muridnya untuk waspada terhadap penyesat, karena banyak orang akan datang mengaku sebagai Mesias. Itu Bang ya, dan akan menyesatkan banyak orang. Oke, sip. Gimana Bang kira-kira Bang? Nah, sekarang kalau kita lihat di data Matius 24 ini, di situ Yesus mengatakan bahwasanya waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini adalah orang Yahudi. Di data nomor 3-nya, murid-muridnya datang di Bukit Zaitun. Kemudian bertanya kepada Yesus, Guru,
Berikan tanda kepada kami, apa tanda kedatanganmu? Yesus berkata kepada mereka, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Benar-benar. Nah, mereka akan menyesatkan orang banyak. Menariknya di sini adalah ketika Yesus menubuatkan itu, ketika kita ditanya, apakah nubuatan Yesus ini tergenapi? Benar-benar ada orang yang datang kepada murid-murid Yesus kala itu, memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus, lalu kemudian menyesatkan banyak orang. Oh, ya. Menurut Abang nanya ini. Menurut saudara, nubuatan Yesus itu tergenapi atau tidak? Oke. Ini Bang yang saya pahami ya dari apa namanya yang kita orang di gereja kan biasa dijelaskan oleh pendeta. Jadi ini yang mengaku Mesias dan akan menyesatkan banyak orang ini, itu dia menggambarkan masa akan datang, Bang. Jadi setelah Yesus mati dan kita orang Kristen percaya dia bangkit hari ketiga dan naik ke surga. Nah, kemudian setelah itu akan banyak orang mengaku sebagai Mesias dan akan menyesatkan. Nah, itu pengertian yang saya pahami ya. Bukannya pada saat Yesus masih ada, enggak. Tapi Yesus yang mengatakan datang kepada kamu. Iya, maksudnya datang kepada orang-orang yang percaya gitu. Kamu yang bertanya dong. Yang bertanya di situ jelas. Kan ditanya, lalu Yesus berkata kepada mereka, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan mereka akan menyesatkan banyak orang, kan gitu. Berarti menurut Yesus akan datang kemudian banyak penyesat mendatangi muridnya. Oh iya betul. Nah setelah Yesus terangkat ke langit, apakah ada kelompok di luar yang datang kepada murid Yesus membawa nama Yesus? Oh, bukan begitu Bang pengertiannya. Jadi bukan kalau begitu, saya dijelasin di gereja itu jadi Abang bilang tadi bagaimana ada yang membawa nama Yesus ya kepada murid-muridnya ya untuk menyesatkan begitu. Iya. Jadi itu seperti ini Bang, seperti kita kasarnya pendeta saat inilah ya. Dia kan pendeta juga kan bawa nama Yesus, tetapi dia untuk mungkin kepentingan pribadi. Mungkin ya. Artinya menyesatkan gitu loh Bang. Pendetanya datang nggak di abad pertama Bang? Saya nggak tahu kalau abad pertama itu sudah ada pendeta apa enggak. Tapi kalau pengertian saya dijelaskan begitu Bang. Jadi bukan begini Bang, maksudnya gini, bukan mengaku saya Mesias nih, bukan. Tapi orang-orang yang membawa nama Yesus bukan mengaku sebagai Yesus ya Bang ya, tapi membawa nama Yesus untuk menyesatkan pengikut Yesus sendiri. Jadi kasarnya gini lah, saya bawa nama Yesus nih, terus mungkin saya punya jemaat nih. Nah ternyata jemaat ini saya sesatkan gitu loh. Saya sesatkan. Jadi setelah saya bawa nama Yesus, nah itu yang dibilang. Jadi bukannya saya sendiri mengaku sebagai Yesus, enggak. Tetapi nanti yang dibilang Mesias ini, yang satu-satunya itu nanti pada saat akhir zaman Bang. Jadi pada saat sebelum zaman. Tapi kalau misalnya akan datang Mesias. Tapi kalau misalnya tapi palsu Mesias. Tapi Mesias ini bisa menyembuhkan, punya mujizat. Tetapi dia bukan Yesus. Bukan Yesus, tapi dia inilah nanti yang menyesatkan lebih banyak lagi orang. Karena dia punya mujizat, orang percaya kan. Kasarnya gitulah. Kasarnya gini. Misalkan saya bisa menghidupkan orang mati, apa Abang nggak takut sama saya? Saya bisa membuat air menjadi minuman gitu misalkan. Atau saya bisa menyembuhkan orang buta, bisa jadi melihat. Orang kan pasti, ini orang kan, nah begitu. Jadi menurut saudara, penyesatnya ini mengaku Kristus, iya kan ya? Enggak, dia nggak mengaku.
Hanya dia menggunakan. Jadi dia menggunakan nama Kristus. Gitu loh Bang. Jadi gini Bang. Maksudnya mengaku kan dibilang akan datang, orang akan datang mengaku sebagai Mesias dan akan menyesatkan banyak orang. Jadi dia mengaku sebagai apa? Mesias ini maksudnya ini memakai nama Yesus untuk berarti orang itu itu dia datang mengaku sebagai Yesus. Enggak, saya pikir enggak begitu ya. Jadi yang mana yang benar? Jadi gini Bang, Mesias ini kalau pengertiannya itu kan apa namanya? Mesias palsu kan maksudnya Yesus tadi. Iya betul. Jadi Mesias ini kan, nah Mesias ini orang berarti mengaku Yesus kan, akulah Yesus. Bukan. Jadi Mesias ini kan Mesias palsu Bang, berarti Yesus palsu kan? Bentar saya coba cari Mesias ya. Pengertian Mesias. Mesias ini Mesias adalah orang yang diurapi Bang. Iya kan kalau di AI orang yang diurapi atau yang dipilih. Iya tahu. Dia mengaku orang yang dipilih, tetapi dia menggunakan Yesus nih. Saya diutus Yesus misalkan. Nah saya dipilih. Saya diutus Yesus untuk diutus sama Yesus. Dia mengaku. Berarti Yesus pernah datang ke. Berarti Yesus pernah datang kepada orang itu gitu. Sampai dia mengaku, aku pernah didatangi Yesus. Misalkan gini Bang, saya kenal Bang Zuma nih. Terus Bang Zuma punya jemaat banyak. Terus Bang Zuma lagi nggak ada nih. Terus saya bilang nih, saya datang nih. Saya ngaku ya. Saya diutus oleh Bang Zuma untuk begini-begini. Nah, bedanya dengan Paulus. Jemaatnya gitu. Nah, Paulus ini dalam hal ini dia menggunakan nama Yesus juga sama seperti, tapi dia nggak ngaku Mesias Bang, sepengetahuan saya. Tapi kalau Bang bilang tadi dia disembah-sembah di itu sejarah nih. Ceritanya sejarah, mungkin itu sejarah ya, tapi dalam Alkitab dia nggak pernah disembah sih, sepengetahuan saya ya. Dia hanya sebagai rasul juga seperti 12 murid itu. Begitu Bang. Oke. Artinya tapi kalau dia bawa nama Yesus, misalkan Paulus datang ke satu wilayah, dia membawa nama Yesus, mengatasnamakan saya adalah pengikut Yesus gitu loh. Yesus membilang begini-begini, saya sampaikan ke kalian. Nah itu mungkin, dan bukan mungkin lagi, memang itu mungkin ditugaskan. Saya boleh bicara nggak Abang? Oke siap-siap, gimana Bang? Iya, baik. Paulus itu memenuhi dua. Yang pertama dia mengaku bertemu dengan Mesias, itu sudah bohong. Yang kedua, dia sendiri mengaku Kristus, lebih bohong lagi. Oh iya, kalau itu sih kayaknya saya nggak pernah dengar. Nah itu dia. Paulus di dalam 1 Korintus 12 nomor 28 di situ 27 di situ Paulus mengaku sebagai Kristus. 1 Korintus 12 ya. Ya, nomor 27. Kisah Para Rasul 9:22 dia juga mengaku, Lukas juga mengaku kalau dia Kristus gitu. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah, oh ini yang kamu semua adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 ya. Iya. Iya. Ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oh iya, itu yang seperti saya bilang tadi, Bang. Jadi dia mengakuin bukannya kamu Kristus, tapi kamu adalah bagian dari Kristus. Artinya tubuh Kristus itu sudah jadi satu jemaat gitu, Bang. Jadi kalau anggota Polri itu Bang, apakah Polri? Betul, Polri. Kalau anggota Kristus, betul, hampir mirip begitulah kira-kira. Betul, itu anggota dia. Polri, iya betul, anggota. Tetapi Kapolrinya tetap satu, Bang. Nah, kayak gitulah. Tapi anggotanya banyak toh. Nah, seperti itu. Yang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Apakah itu betul? Yang ditemui Paulus itu Yesus? Kayaknya sebentar ya. Yang saya ingat ya. Dia mengaku dia bertemu dengan Yesus, dia bertemu dengan Yesus. Sementara Yesus sudah tak ada. Ini Paulus yang pernah buta toh, Bang? Yang tadinya namanya Saulus kah? Iya, betul. Ah, iya betul. Ya sebentar ya. Terus kayaknya dia mengatakan
Karena matanya dibuka pusing lagi. saya, tabrak-tabrakan kita ngomong. Enggak, ini sebentar, pengertian Paulus ketemu langsung dengan Yesus kayaknya iya, karena matanya kan sempat buta kan. Terus Oh, jadi tanda-tanda ketemu dengan Yesus itu buta. Kayaknya gimana ceritanya? Jadi dia buta, Bang. Terus dia kan kalau yang ketemu di Pulau Patmos buta juga enggak? Mengejar murid-murid Yesus. Kalau Paulus di Pulau Patmos kayaknya itu masuk ke Wahyu ya. Iya, yang ketemu Yesus di Pulau Patmos itu buta juga enggak? Itu sama. Jadi akhir zaman ini itu dengan penglihatan. Jadi dua tergenapi oleh Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus. Yang ditemui oleh Paulus itu bukan Yesus. Buktinya di mana? Buktinya di Yohanes 16 nomor 7, nomor 8. Itu jelas itu. Oke? Suara saya putus-putus ya? Ya, namanya Oten mana ada yang benar, Bang? Gak ada yang benar. Kalau yang namanya Oten itu gak ada yang benar. Intinya mau menyesatkan, mau cara halus, cara kasar, misinya itu ya menyesatkan orang. Ular beludak. Halo, selamat malam. Halo, malam juga Bang Juma. Iya, dari sekte mana Bang? Dari agama Islam Bang. Oh, siap. Gimana Bang? Enggak, dari tadi itu Oten nyerocos terus, dia nggak mau ganti. Iya. Iya. Betul. Ya paling enggak Otennya yang berbobot lah, gitulah. Yang berilmu gitu. Iya betul. Benar sekali Bang, benar. Ini temanya apa Bang Juma? Itu Bang tertulis. Siapa yang sebut Allah? Oh, ini khusus buat orang Kristen aja. Iya. Yaudah, saya dibawa aja Bang. Baik Abang, baik. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dinaikkan lagi moderator. Sini ini hujan jadi agak keras. Agak keras suara ini. Agak konsentrasi kita mendengarkan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Bentar aja ini menyampaikan, soalnya saya berselancar terus di Siap. di room kibin nih, soalnya menyadarkan mereka bangsa sendiri supaya cara berpikirnya tidak seperti Oten, imani saja, percayai saja, atau yakini saja. Karena di Islam itu seseorang itu bukan karena turunan atau yakini saja atau imani saja, tetapi karena nilai ketakwaan. Dan nilai ketakwaan ini telah diteliti oleh saya bahwa tidak ngejelimet-jelimet amat mengartikannya. Itu di balik tabir saya mendapatkan info bahwa takwa ini hanya singkatan dari berotak waraslah. Jadi kita semua, baik yang Islam ataupun agama lain, coba berotak waras untuk menyikapi ketuhanan.
yang menciptakan alam semesta ini. Gitu. Iya. Oke. Kalau di mukibin itu Habib udah sampai ke tahap jihad pilisannya, itu udah sampai ke tahap mubahalah ya. Ini mungkin yang apologet belum nyampe ini dilihatnya. Tapi dulu mah 2012 saya itu nyampe ke sana, mubahalah dan terbukti. Begitu aja penyampaiannya Bang Juma ya. Siap. Teruskan perjuangan itu dengan sekemampuan masing-masing dan dimanapun dan seadanya kita, ilmu kita lah. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Maira. Saudara Maira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nasihat buat saya. Saya hanya ingin Bang Sumah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua apologi Islam. Siap. Di mana di dalam menjalankan dakwah ini. Iya. Sebab ini adalah fardu kifayah juga. Iya, betul. Betul, Bang. Kok berubah jadi perempuan? Halo, selamat. Halo. Bu Sophie. Bu Sophie diam-diam, Bu Sophie. Bang. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Sorry Bang Zumal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bang? Ya, sedikit aja. Terima kasih kita disempat dikasih naik walaupun bukan oten. Iya. Cuma senang berpikir, tapi kadang-kadang aneh juga ya. Sesimpel itu bahasa Indonesia kok pengertiannya di lain dia pahami ya Bang ya. Padahal bahasa Indonesia Bang ya. Iya. Maksudnya akan datang penyesat banyak menggunakan namaku. Harusnya kan itu bahasa Indonesia. Berarti pemikirannya Oten sederhana, kayak anak SD aja berpikirnya. Oh, berarti nanti datang nih banyak orang menggunakan namaku. Nah, sedangkan Yesus kan nanti datang di kedua kalau sudah mau kiamat. Berarti kalau dia datang sebelum kiamat, berarti itu penyesat. Kan sesimpel itu pahamnya. Iya. Betul. Aneh ya. Betul. Sesimpel itu loh. Iya, tapi kan mereka oten Bang. Iya, karena yang Abang Zuma selalu bilang mata dan hatinya tuh ditutup oleh Allah karena dia tidak mempercayai Tuhan adalah Allah dan Muhammad adalah utusannya, makanya ditutuplah hatinya. Iya, betul. Jadi kantuk saya Bang. Silakan teman-teman yang non muslim naik, kita berdiskusi, masih banyak waktu untuk kita bahas materi ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Al Hidayah, kata nasihat buat saya. Salam kenal dari Kalimantan Tengah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini orang Kristen kok nggak ada yang mau naik ya? Yang oten-oten ini nggak ada yang berani sama Bang Zuma ini. Bukan Bang, mungkin belum menemukan komal kita. Masih keliling-keliling dulu. Masih keliling-keliling dulu. Kata Bang Umar di bawah, jangan naik sayang.
Iya kan Bang Umar? Bang Umar ngetik di bawah, jangan naik sayang katanya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al Hidayah, Masya Allah, dari tadi kita tunggu. Dari mana aja Bang? Saya bukan ahli hidayah dari Malaysia Bang, saya dari Kalimantan Tengah Bang, suku Dayak. Oh, beda-beda berarti beda. Iya, gimana? Ada yang bisa dibagi? Saya berbagi kepada umat muslim. Siap. Umat muslim. Iya, Masya Allah. Apa itu? Saya mualaf 2009 Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Dari Katolik, Satu pesan, Protestan? Mohon maaf. Saya dulu beragama Hindu keharingan animisme, namun pernah belajar agama Kristen 4 tahun. Oh, keren. Di dalam pembelajaran saya, mohon maaf teman-teman Kristen yang ada di bawah. Di dalam pembelajaran saya mengenai Bible di masa itu, saya menemukan satu ayat di dalam Bible Kristen bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan. Iya. Untungnya saya waktu itu belum dibaptis Bang. Masya Allah. Jadi saya memilih masuk agama Islam 2009. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan saya panjang sebenarnya Bang. Siap. Malam Bang Juma. Malam juga Bang Mister. Gini Bang Juma, boleh ngomong? Lagi ngomong Saudara Al Hidayah. Oh, iya, gantian. Iya. Ya lanjut Bang. Sebenarnya ini tidak masuk akal ya Bang Juma ya. Iya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan hal penting ini Bang Juma. Sudah lama saya ingin menyampaikan ini kepada Ustadz Bang Juma. Namun saya tidak diberi kesempatan. Ini sangat penting sekali. Sangat rugilah umat Nabi Muhammad bila murtad. Bang Juma. Siap. Saya manusia yang setelah mualaf 1 tahun kemudian pernah mati kembali hidup atas izin Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. 2009 saya mualaf, 2010 dapat musibah besar Bang Juma. Iya. Saya mendapat musibah itu disambar petir Bang Juma. Allahu Akbar. Di sawah? Di perkebunan kelapa sawit. Iya. Sempat di waktu rumah sakit. Saya sudah tidak ingat apa-apa lagi Bang Juma. Perjalanannya kurang lebih 1 hari 1 malam, itu almarhum ayah yang mengatakan. Nah, kenapa saya memilih Islam sampai akhir hidup saya Bang Juma? Lillahi ta'ala. Iya. Saya di perjalanan mati tersebut ditunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu benar adanya. Allahu Akbar. Tapi yang saya bingung, kok banyak kaum kafiraun yang di kawah neraka jahanam. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Iya. Bahkan dari keluarga saya pun yang masih non muslim itu terlihat Bang Juma. Itu disiksa dihabis-habisan. Saya pernah dibujuk kembali untuk kembali memegang agama Hindu lagi Bang Juma, tapi saya tidak mau, saya tolak. Saya diiming-imingin harta dunia. Diiming-imingin harta dunia. Seandainya tidak ditunjukkan oleh Allah perjalanan mati saya itu, mungkin saya balik Bang Juma. Mungkin saya balik. Na'udzubillah min zalik. Tapi karena Allah menunjukkan kebesarannya, benar adanya. Jadi Islam itu luar biasa saudaraku. Jadi Masya Allah. Peringatan untuk saudara-saudara muslim yang ada di luar sana, seluruh Indonesia, seluruh dunia, jangan sekali-kali keluar dari agama Islam, murtad. Iya. Itu sangat berbahaya sekali. Siap. Neraka jahanam lah tempat bagi yang keluar dari agama Islam. Siap. Panjang nih Bang Juma sebenarnya. Saya enak. Enggak apa-apa.
Tidak masalah kalau memang ini kita siap mendengar Bang. Bang Juma, saya pengen tanya ya. Saya bukan ahli agama, bukan ahli ibadah, bukan ahli sholat, dan bukan ahli Al-Quran. Saya ingin tanya sama Bang Juma, adakah di dalam Al-Quran sebenarnya perjalanan mati tersebut ditunjukkan bahwa saya melewati jembatan panjang, Bang. Jembatan panjang itu kayaknya kecil banget jembatan, tapi panjangnya luar biasa. Itu di bawah ada kobaran api, Bang. Ada kobaran api luar biasa. Terus sepanjang perjalanan itu ada gapura di titik terakhir. Teman-teman mohon mohon dipahami komal saya ini itu komal dialog lintas iman, lintas agama, Islam Kristen gitu. Iya, halo. Ya, silakan Bang. Gini Bang Juma. Siap. Aku ada saran nih. Biar komarnya seru, Kristen sama Islam masuk ke semua gitu di komalnya Abang gitu. Izin Bang Juma. Iya. Gimana Bang Juma? Gimana Bang? Ya silakan Bang. Nah, kan ini kan cuma izin doang, izin sama Bang Juma. Iya. Islam sama Kristen dijadiin satu gitu di komalnya Bang Juma gitu loh. Caranya gimana? Ya Islam masuk, Kristen juga masuk di sini gitu. Biar fair gitulah intinya. Oh, jadi komal kita ini dinaikkan Islam juga dengan Kristen juga. Iya, itu sih. Terus saya ngapain Bang? Nonton mereka berdebat gitu. Ya kalau misalkan ada yang salah ya Abang luruskan gitu. Oh, ya menarik. Iya, ada tantangan kan di situ. Biar seru gitu. Seperti ini, Superboy. Komalnya Superboy. Jadi saya jadi wasit. Itu Bang ya. Bagus, satu ide yang bagus. Ya, masuk akal. Selamat malam Bang Zuma, ini aku datang lagi. Cuman kelamaan nunggu jadi hilang, mau ngomong apa tadi ya? Iya silakan. Oh ya, mengenai judul yang Abang Zuma tulis. Iya. Tentang siapa yang kami sembah. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang yang kami sembah itu. Allah Bapak sama Yesus itu sama Bang, jadinya kami tuh menyembah Yesus ya Bapak juga gitu loh. Nah kenapa Abang berpikiran bertanya seperti kayak di statusnya Abang gini di judulnya gitu loh. Yesus dan Bapak sama, nggak ada itu dalilnya. Di mana saya bisa dapat dalilnya? Tapi kata pendeta kami kayak gitu Bang, Yesus sama Bapak itu sama. Pendeta kan ada yang sama gitu. Pendeta kan punya kepentingan. Pendeta punya kepentingan, Dek. Apa itu? Ya, tahu sendirilah. Tapi kalau pendeta ditanya, mana dalilnya Yesus dan Bapa itu sama? Di mana dalilnya Yesus dan Bapa sehakikat? Justru Yesus menyembah kepada Sang Bapa. Coba tanya balik ke pendetanya. Ya, nggak ada dalil itu. Nggak ada dalil itu. Justru ada, kalau Bang. kita... Ada Bang yang bilang Yohanes 1 ayat apa? Yang dari firman itu ada Bang. Lah Yesus bukan firman soalnya masalahnya. Di mana dalilnya Yesus itu firman? Yesus menerima firman. Kalau dikatakan Yesus itu dari firman menjadi daging, ya kita juga dari firman menjadi daging. Matius 4 nomor 4. Beda kita sama Yesus Bang, beda Bang, Yesus sama kita. Bedanya di mana? Kita kan manusia biasa Bang, kalau dia kan dari Allah Bang. Nah,
Kita juga ini dari Allah. Kita dari mana kalau bukan dari Allah kita ini? Semua alam semesta dan isinya itu semuanya berasal dari Allah. Yesaya 55 nomor 11. Semua kita ini berasal dari Allah. Nggak ada yang bukan berasal dari Allah. Makanya dikatakan Yohanes 1 nomor 3. Beda. Bedanya di mana? Kalau kita kan dari kalau manusia biasa kan dari perkawinan tuh. Tapi kalau dari Tuhan kami Yesus itu tidak dari perkawinan, Bang. Masa gara-gara tidak dari, masa bukan gara-gara perkawinan jadi Tuhan? Kan manusia dicipta ada tanpa ayah, ada tanpa ibu, ada tanpa kedua-duanya. Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ya lebih pantasan ada Tuhan kan itu. Hawa tak ada ibunya, lebih pantas Anda Tuhan kan kalau memang Anda ingin kali menuhankan manusia. Yesus mah ada ibunya, memang dia di rahim wanita. Ya pasti beda, masa sama? Pasti beda lah. Sekarang masalahnya begini, apakah Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah? Apakah Tuhan bisa menciptakan apa tadi? Apakah Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah? Tanpa ayah? Kan Yesus tanpa ayah, Bang. Ya, bisa atau tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Nggak bisa. Masa Tuhan tidak bisa menciptakan manusia? Itu bedanya Yesus sama manusia. Dari mana coba? Dari mana nalarnya saudari mengatakan Tuhan tidak bisa menciptakan manusia tanpa ayah, sedangkan menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu aja bisa. Buktinya Adam. Apalagi kalau cuma tanpa ayah. Itu kan nabi, Bang. Itu kan nabi. Kalau Yesus kan Tuhan. Ya, yang menjadikan Yesus Tuhan kan Anda. Yesus tidak menjadikan dirinya Tuhan. Yesus menjadikan dirinya Nabi. Anda yang melantiknya menjadi Tuhan. Yesusnya tidak mengajarkan kalau dirinya Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya Nabi. Apa Nabi itu? Penerima firman. Di mana Yesus mengaku menerima firman? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kuberikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus Nabi, penyampai firman. Anda melantiknya menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Anda didoktrin sama pendeta. Sedangkan pendeta mendoktrin karena ada maunya. Setiap bulan bayar. Itu doktrin namanya. Itu dogma. Tiap bulan Anda bayar di gereja. Iya. Iya kan, karena kan penginjilan, Bang. Anda bayar kan? Apa yang Anda dapatkan? Kan? Anda sudah mengeluarkan duit. Yang Anda dapatkan apa? Pengajaran pagan. Menyembah kepada anak orang. Anda sudah bayar. Capek-capek cari duit. Tiap bulan lagi. Tapi yang diajarkan nyembah anak orang. Gimana ceritanya? Bukan menyembah anak orang, membayangkan itu. Lah, Yesus itu anak Maria atau bukan? Kenapa? Yesus itu anak Maria atau bukan? Bentar. Pelan-pelan. Iya. Maria manusia. Yang dilahirkan kucing. Ya manusia dong. Berarti pendeta Tuhan, Bang. Lah, kok manusia melahirkan Tuhan itu gimana ceritanya? Awas lama-lama ku kawinin juga ya. Kalau nggak gunakan akal, hati-hati. Mana ada Tuhan dilahirkan?
Dilahirkan sama manusia lagi. Jadi maksud lo Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan dirinya gitu. Kan Bunda Maria sebagai ayatnya doang bang untuk melahirkan. Maria ini manusia kan? Iya manusia. Yang lahir dari rahimnya apa? Tuhan. Alamak. Bagaimana mungkin seorang manusia melahirkan Tuhan? Itulah yang disebut pagan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu sudah bayar mahal-mahal, susah payahmu mencari rezeki, kau kumpul 10%, kau berikan kepada si pembohong untuk nipu. Ya nggak pembohongan juga lah bang. Lah yang dikandung Maria itu apa coba? Yang dikandung Maria apa? Tuhan. Nah itu dibohongi. Dapat pelajaran dari mana? Kan pendeta kami yang bilang kayak gitu bang. Pengetahuan dari mana itu yang lahir adalah Tuhan? Mana ilmunya yang lahir adalah Tuhan? Ada di Bible bang. Mana di mana coba? Lama-lama ku gigi juga telinganya ini. Tapi biasanya pendeta kami itu bilang kayak gitu loh bang. Ya pendeta, Anda sudah bayar susah-susah Anda bayar, dikibulin lagi sama dia. Mana ada manusia melahirkan Tuhan? Jadi dia gendong, anakku sayang, cepatlah besar. Mana ada kayak gitu, nggak ada. Nah, jadi apa yang digendong Maria ini apa? Tuhannya atau bukan? Ayo. Yang digendong Maria, nenenlah anakku, biar kamu jadi besar. Kalau nanti besar akan dituhankan Emil. Gitu. Siapa jangan gitu lah. Tapi memang itu kan faktanya, realnya. Adek ini yang mengatakan barusan Maria melahirkan Tuhan. Begitu adek keluar anaknya. Ketepak. Tuhanku lahir. Digendonglah. Diamlah Tuhan. Jangan lagi tapi nggak kayak gitu konsepnya juga. Yang lahir ini siapa, Dek? Yang lahir siapa? Itu yang lahir? Udah bilang yang dilahirkan Bunda Maria itu. Yang lahir ini siapa, Dek? Yang lahir? Kan aku udah bilang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang lahir. Tuhan lahir, mimi cucu mimi biar cepat besar, gitu. Masa sampai segitu kali sih kalian dibodohin? Ya Allah ya Karim. Masa tega kali kau memperbodoh diri kalian hanya gara-gara keasikan dandutan di gereja, dibodohin, dikibulin. Waduh, otak dimatikan. Tapi nggak ada kayak gitu bang ajarannya di gereja bang. Coba. Gimana cerita yang kayak gendong-gendong? Jadi bayi Yesus itu dibiarkan begitu aja, nggak digendong sama emaknya. Padahal pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Lahir itu bayi, Dek. Begitu dia bayi keluar kan, keluar bayinya kan. Gendonglah anakku sayang, nanti besar dituhankan Emil. Kan gitu jadinya. Masuk akal nggak? Kayak gitu masuk akal nggak? Ini saya tidak menghina loh, nggak menghina saya. Saya cuma bertanya kepada adek ini karena adek mengatakan bahwa Maria melahirkan Tuhan. Nah, melahirkan itu keluar dari ini, keluar dari apa itu? Apa namanya? Keluar dari apa namanya? Keluar dari perut. Keluar dari perut. Keluar dari perut. Iya betul juga sih, keluar dari perut. Tapi bukan lewat pusat kan? Enggak ya kan? gitu kali. Lalu gimana ceritanya? Orang lahir di Palungan. Hari ke-8 nonotnya dipotong. Gimana dong?
Mana ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Lukas 2:21. Maka nonotnya pada hari ke-8 dipotong. Tuhan kok bernonot? Gimana sih? Gimana ceritanya Tuhan bernonot itu? Ayo. Tuhan Maha Besar. Nonotnya? Masa nonotnya kayak lombok botol? Atau lombok biji? Beli di kuningnya. Hah? Ini gimana ya? Bentar. Ya, pikirlah itu. Di gereja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ditanya, benarkah Maria melahirkan Tuhannya? Nah sekarang pertanyaan saya kepada adik ini. Tua mana Maria dengan Yesus? Yesus lah bang. Nah, kan Yesus gimana coba? Sehat enggak akal itu kalau dibilang anak lebih tua daripada ibu yang mengandungnya? Sehat enggak otak? Sehat enggak? Sehat tidak? Anda melahirkan anak Anda dan anak Anda lebih tua dari Anda. Masalah generasi. Bagaimana ceritanya agama ini? Cobalah pikirkan itu. Pikirkan. Pakai otak, lembutkan hati. Masa ditanya, tua mana anak daripada ibu? Tua anak. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Gara-gara disesatkan. Kenapa mereka kemudian pintar berbicara di mimbar? Ya karena kalau Anda tidak bayar, mereka mau makan apa? Bentar, aku jawab dulu. Kan sebelum Bunda Maria ada itu Tuhan Yesus sudah ada duluan bang. Di mana Yesus ada duluan daripada Maria? Ya, ada di surga lah. Di surga? Yang di surga itu Tuhannya Yesus yang di langit. Makanya dia datang melalui Roh Kudus kepada Maria, menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kan seperti yang aku bilang tadi, Allah Bapa sama Tuhan Yesus kan sama bang. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Yesus manusia, sedangkan Tuhan bukan manusia. Bilangan 23:19. Aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus anak manusia dan dia manusia. Apanya yang sama? Yesus manusia sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi bukan manusia. Samanya di mana? Yang mengajarkan bahwa Bapa dan Yesus sama itu pasti pendeta, betul? Tuhan kami Yesus itu. Aku ngomong apa tadi lupa aku ntar. Iya, Anda mengatakan Bapa dan Yesus itu sama. Yang ngajarin itu pendeta, iya kan? Ya iyalah bang, masa Ustadz gimana? Nah, pendetanya dapat ilmu dari mana? Iya dari sekolah lah, sama dengan Ustadz juga kan, dari sekolah juga, dari perguruan tinggi gitu maksudnya. Waduh, bisa buka kamera nggak dek? Nggak bisa. Kenapa? Itu pengikutnya masih ini. Usia berapa tahun emang? Buka kamera dan jadi. Usia berapa tahun? Udah tua sih. Ya nggak apa-apa. Usia berapa tahun? Baru 24. Masih muda itu 24. Itu separuh dari usia saya. Jadi usia 24 tahun berkata ada anak lebih tua dari ibunya. Itu gimana? Ayo. Ya karena kan Yesus kan Tuhan bang. Kalau Bunda Maria kan ini. Ya, gimana ceritanya? Di mana logikanya ada manusia melahirkan Tuhannya? Dan sekarang ketika kemudian nanti di surga, siapa Tuhan di situ? Yesus. Terus apa panggilan Yesus kepada Maria? Kalau udah di surga mungkin ya berpisah lah mereka bang kak ini. Ya, Yesus manggil Maria ini panggilan apa?
Aduh bingung aku, ntar dulu. Yesus tidak mau memanggil ibunya dan panggilan ibu, Mami. Durhaka dia kalau nggak ada panggil ibunya. Nah, begitu juga Maria. Begitu juga Maria. Ibu. Kalau Yesus itu Tuhan, dia tidak sembah anaknya, maka masuk neraka ibunya. Dan kalau ada anak yang disembah oleh ibunya, maka anak itu anak durhaka. Ayo. Ikatan ibu dan anak itu waktu di dunia saja, Bang. Jadi nanti di surga Yesus ingkar terhadap orang yang telah melahirkannya. Kan Yesus kan Tuhan. Dan buktinya dia anaknya Maria atau dia Tuhan? Yang terbukti benar-benar akurat menurut akal, dia anak Maria atau dia Tuhan? Tuhan. Ah, berarti Adinda ini butuh dokter psikiater. Bagaimana mungkin Anda mengatakan yang lahir dari seorang wanita ini adalah Tuhan? Begitu dia lahir, Tuhan kita lahir, cibi, oh cibi, panggil ibu, cibi, ibu. Gimana ceritanya? Pernah lihat anak bayi? Sering lah. Itu begitu Tuhannya Anda. Tapi kan itu kan manusia, Bang. Kalau yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pening aku. Yang dilahirkan Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Juru selamat tahu. Nah, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Alamak, bahaya adik ini. Serius. Bahaya kalau misalnya adik ini mempertahankan pandangan seperti itu. Masa sih? Saya ulang lagi ya. Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya? Gimana? Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya? Janganlah bilang anak, Bang. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus ya. Tidak mungkin dong. Saya kan bukan Kristen. Saya bukan orang yang mau dibodohin. Sekarang kalau Anda baca di dalam Lukas 11 nomor 27, berbahagialah tete yang kau isap. Gimana maksudnya Tuhan isap tete? Mana Bang, kayak gitu nggak pernah dibahas di gereja kayak gitu. Lari perpuluhan kalau dibahas. Baca Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah tete. Tete itu memang apa sih? Bukannya tete itu orang Sunda gelar. Itu teteh. Oh, tete beda. Coba tunjukkan. Gimana dong? Dalilnya, coba tunjukkan. Barakallah fiik. Bang Pedi. Udah ngomong doang nih. Lukas 11:27. Aku lagi malas ngeliat, Bang. Tunjukin aja. Mana bisa? Aku mana ada? Aku nggak ada ini. Nggak bisa nunjukin yang kayak gitu-gitu. Aku kan laki-laki, masa Berapa nunjukin tadi? kayak gitu? Tadi? Ulang Lukas 11:27. Ntar aku buka dulu. Apanya yang dibuka? Yang di sini ya? Coba lihat, dibaca. Lukas 11:27. Lukas 11:27. Ntar. Iya. Lukas 11:27. 11:27. Mana? Lukas 11:27. Iya. Sejak Abang kalau nggak nih. Iya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Oh, baca ini. Ya, silakan. Aku tutup kuping ya. Nggak suka dengan adalah ayat Alkitab di mana seorang perempuan dari kerumunan orang berseru kepada Yesus,
Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Terus maksud ini kan ada maksudnya. Ya. Susu yang telah menyusui engkau. Berarti Yesus nyusu dong. Nyusu kepada siapa? Jempol? Atau kepada Itu kan pas waktu apa? posisi manusianya, Bang. Tadi katanya yang lahir Tuhan. Iya toh? Gimana sih? Lucu ini anak ini. Lucu. 100 Tuhan, 100% manusia. Gimana ceritanya lagi? Gimana ceritanya 100 Tuhan, 100 manusia? 200 dong. Maksudnya 200? Enggak, bingung aku ntar. Maksudnya 200 gitu. Bentar ya. Guys, bantu follow biar aku bisa open kamera. Aku mau tantang ini Bang Zuma ini. Adalah ayat Alkitab